Sini kumpul cuy lu, dan gua bakal masuk ke dungeon paling gelap dan mengerikan banget. Air netes dari langit-langit gua. Ada satu party yang lagi jalan bareng, semuanya kelihatan capek parah, dan parahnya lagi salah satu dari mereka lukanya udah parah banget sampai penuh perban. Tiba-tiba aja cowok yang luka parah itu langsung ambruk. Temannya buru-buru nahan badannya sambil panik nyemangatin, lu aman kan? Tahan bentar lagi cuy. Tapi ya ujung-ujungnya cowok ini tetap aja jatuh tumbang. Pemandangan ini sukses bikin semua orang di party makin panik soalnya dia bukan orang pertama yang tumbang hari ini. Anggota party yang pakai jubah hitam buru-buru lari buat bantu dia berdiri lagi. Sisa party mulai pesimis mikirin nasib mereka. Tiba-tiba cowok berotot rambut pirang buka suara. Kalau begini terus mana healer kita bakal habis total. Temen di sebelahnya ikut nambahin dengan nada sedih, kita semua bakal mati di sini kan? Waktu ini cowok yang luka-luka tadi udah berhasil diberdiriin lagi sama teman-temannya. Tapi anehnya dia nggak kelihatan kesakitan sama sekali, malah mukanya cerah banget sambil bilang, santai aja kita masih percaya 100% sama pihak kerajaan. Pahlawan Bern ada di sini bareng kita, terus layarnya pindah ke sosok cowok beraura super kuat. Pakai zirah lengkap, bawa pedang rambut pirangnya sedikit nutupin matanya yang kelihatan tajam. Tatapannya yang super tenang, sukses bikin party merasa aman. Tapi jujur aja di balik mata itu sebenarnya dia lagi mikirin banyak banget ya masalah berat. Dengar namanya dipanggil Bern nengok sambil senyum ngasih semangat. Kalau masih bisa ngomong keras begitu berarti kalian semua masih aman dan baik-baik aja kan? Ayo tahan sedikit lagi, dengar kata-kata ini semuanya langsung semangat lagi dan kompak teriak, siap laksanakan kapten. Biarpun udah berhasil nyemangatin Bern sadar betul kalau mental orang-orang di pasukannya ini mulai hancur. Pasti lu mikir mereka kuat banget kan? Padahal pas awal berangkat mereka bawa 74 orang. Habis ngelewatin pertempuran berdarah-darah sekarang sisa 43 doang. Makin dipikirin, Bern makin nyalahin dirinya sendiri. Sambil ngepalin tangan nahan emosi dia sama sekali nggak mau kehilangan. 31 orang itu 43 yang selamat ini udah berjuang keras. Bern merasa bersalah banget gagal ngelindungin 31 temannya. Ingatannya balik ke hari pertama perjalanan mereka di mana semuanya berjuang mati-matian buat ngelindungin satu sama lain dari serbuan monster gila yang kekuatannya jauh di atas rata-rata manusia. Bern coba tenangin dirinya sendiri. Semuanya emang udah berusaha tapi musibah begini pasti kejadian. Soalnya ini adalah salah satu dari 7 dungeon agung paling mematikan. Bern menatap tajam ke depan. Pemandangan dungeon yang super gelap ini seakan siap mencekik nyawa siapa aja yang berani masuk. Pintu masuknya mancarin cahaya emas yang bikin siapa aja penasaran pengen masuk. Dan ya itulah inti kuno salah satu dari 7 dungeon agung yang melegenda. Pas lagi asyik melamun tiba-tiba ada anggota party yang teriak, "Tuan Bern, coba lihat ini." Bern langsung sadar dari lamunannya, matanya refleks ngikutin arah telunjuk temannya dan sebuah pintu raksasa tahu-tahu udah muncul gagah di depan mata mereka. Melihat pintu ini, Bern ngebatin akhirnya nyampe juga di ujung inti kuno yang sangat mematikan ini. Mereka udah sampai di akhir perjalanan yang penuh pengorbanan darah, biarpun juga sukses panen harta karun gila-gilaan di sini. Kalau hoki tempat ini, bisa aja nyimpan karya terbesar umat manusia 36 mahakarya kebajikan yang legendaris abis. Belum lagi ini kandangnya sang bos dungeon. Tiba-tiba aja suara gemuruh super kencang meledak dari udara. Bern gerak cepat narik senjata di punggungnya siap tempur. Dia langsung ambil alih komando buat atur formasi party. Perintah langsung diteriakkan, tukang pedang dan tanker maju ke depan, penyihir sama healer wajib kita lindungi total. Gemuruhnya makin gila, seisi gua mulai getar parah dan batu-batu raksasa mulai rontok dari atas. Tapi anehnya suaranya mendadak hilang. Penyihir dan healer yang sadar suaranya berhenti langsung nyalain sihir cahaya sambil ngingetin semua orang buat tetap pasang kuda-kuda waspada. Ruangan jadi terang benderang, tapi justru di detik inilah mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Tiba-tiba muncul cahaya merah kedap-kedip yang bentuknya mirip deretan gigi tajam melayang di udara. Nah, posisikan diri lu di sana cuy. Cahaya itu makin banyak, semua orang panik teriak, suruh kabur beneran, nggak percaya sama kenyataan ini. Layar pindah ke Patrick, si tengkorak hidup yang lagi ngobrol bareng Swallow monster raksasa aneh. Patrick mulai ngomel nyalahin dia. Jadi manusia-manusia itu nyusup pas lu lagi tidur siang, makanya lu kewalahan karena harus berantem pas lagi capek gitu kan. Maksud lu, Patrick natap Swallow tajam banget sambil nekenin setiap kata-katanya penuh emosi. Swallow cuma bisa jawab dengan nada super capek. Yoi, gue harus ngelawan 2 musuh sekaligus manusia dan rasa ngantuk gue sendiri. Terus juga ya, Patrick lu bisa nggak sih kalem dikit aja? Dengar jawaban santai Swallow yang tanpa dosa Patrick, malah makin naik darah. Dia ngegas balik, "Kalian lu pikir gue bisa kalem lihat ini semua?"
Dia nunjuk Swallow penuh emosi sambil ngomel panjang. Asli cuy, lu pasti ngakak lihat kelakuan mereka. Gimana ceritanya seorang bos dungeon malah ketiduran sampai rombongan manusia udah di depan mata baru melek Terus lu malah asik ngap-ngap santai di depan mereka, emangnya pantes kelakuan kayak gitu? Pantes nggak coba, sumpah ya otak lo tuh beneran bermasalah banget, tahu nggak? Kalian pasti gregetan juga kan lihatnya, tapi tebak apa reaksi Swallow? Dia cuman pasang muka cuek bebek tanpa dosa. Saking capeknya lihat kelakuan bos kita ini, Patrick langsung noleh ke cewek di sebelahnya Rine buat nyari dukungan. Rine gimana menurut lo? Si Rine malah jawab dengan polosnya kalau dia nggak tahu. Tapi menurutnya cuma modal satu kali ngap aja, bos udah berhasil bikin para manusia itu ketakutan setengah mati. Si Rine ini bener-bener nyuekin Patrick total, dari tatapan mata sampai senyumnya semuanya bener-bener mancarin aura bucin dan rasa kagum tingkat dewa. Buat bos Swallow sambil bilang gini, jujur saya beneran dibikin takjub lagi sama kehebatan dan karisma Anda yang luar biasa Tuan Swallow. Ngelihat Rine yang super bucin ke Swallow si Patrick, cuman bisa berdiri di pojokan sambil emosi otaknya mendadak ngeblank penuh tanda titik-titik. Karena udah kelewat terbiasa sama drama ini, wajah Patrick Auto berubah jadi suram dan melas banget. Matanya turun, alisnya mengkerut nahan stres. Terus dia langsung jongkok lesu sambil nutupin mukanya dan bilang dengan nada putus asa, iya deh. Gue nyerah aja, dungeon ini beneran udah hancur berantakan. Ngelihat hal itu, Swallow langsung noleh dan coba nenangin dia. Ya elah jangan gitu dong, kalau lu mikirin ginian, terus nanti tulang-tulang lu pada ngilu loh. Pada kenyataannya, hampir semua aksi penyerbuan dungeon itu biasanya selalu berujung sama kemenangan mutlak di pihak para petualang manusia. Hubungan ini emang nggak imbang. Manusia itu bebas banget buat nyerang kapanpun mereka mau, sementara para monster di dalamnya selalu terpaksa harus siap sedia nahan serangan tiap saat. Beneran nggak adil kan? Perang yang terus-terusan terjadi ini cuma bikin dungeon-dungeon hancur berantakan. Tapi dengerin gue baik-baik, di tengah era jatuhnya ribuan dungeon ini, ternyata ada beberapa anomali gila yang sukses ngebantah semua logika itu. Yap, ini dia dungeon super ngeri yang sama sekali nggak bisa ditaklukkan sama manusia. Kalau dipikir-pikir wajar aja sih, apalagi kalau kita ngomongin tentang entitas legendaris atau lebih tepatnya 7 dungeon agung. Ketujuh dungeon level dewa ini belum pernah ada yang berhasil nembus satu pun, makanya mereka dikasih julukan absolut sebagai area yang mustahil ditaklukkan. Nah, dari 7 tempat sadis ini, dungeon inti kuno adalah yang paling horor dan nyeremin. Di sanalah markasnya para monster elit ngumpul buat jadi penjaga mutlak. Para penjaga dungeon ini dibagi buat ngamanin 3 jalur beda. Jalur merah dijagain sama sosok berbadan mungil dan imut, siapa lagi kalau bukan si pelayan Rine. Terus jalur utama warna biru dikawal sama sang tengkorak hidup ksatria mati Patrick. Dan terakhir jalur sebelah kanan yang kondisinya benar-benar super kotor. Sampai detik ini belum ada satupun bocoran info yang jelas soal jalur kanan tersebut. Jumlah tentakel buas di sana nggak terhitung banyaknya. Dan bos utama yang nguasain benteng nggak tertembus ini adalah monster kuno super gila yang namanya Mejeng di halaman pertama buku mitologi Kekaisaran Devur. Habis selesai bacain semua info ngeri itu, Rine langsung nutup bukunya dan ngomong ke bos Swallow. Semenjak kita nyebarin buku ini, sesuai perintah Anda, jumlah penyusup bodoh yang nekat masuk mendadak naik drastis loh. Swallow ketawa sumringah dan nyoba nenangin si Patrick yang lagi overthinking, sampai pusing mikirin masa depan dungeon mereka. Lihat kan ini nih, cara jitu buat ngeramein dungeon kita. Kalau tempat kita ini diselimuti, terlalu banyak misteri, nggak bakal ada satupun manusia yang berani deket-deket ke sini. Makanya kita wajib banget ngasih mereka sedikit bocoran info pancingan kayak gini. Biar mereka pada kegeeran mikir kalau udah tahu rahasia kelemahan dungeon kita. Mereka bakal nekat maju kayak laron mabok, padahal mereka nggak sadar kalau lebih dari separuh info di buku itu cuma tipu-tipu doang. Meskipun jujur aja sih, gue sendiri nggak nyangka mereka bakal datang rombongan sebanyak ini. Kalian pasti kaget kan sadar faktanya. Ternyata semua invasi manusia ini udah diatur mulus sama bos dungeon kita. Rasanya kayak mereka berdua ini emang lagi asyik ngetrol para manusia yang kelewat kepo pengen cari mati. Swallow nanya ke Rine, totalnya 74 orang kan? Bener banget, tapi hampir semua senjata mereka udah meleleh lebur dihajar 116 tentakel kita. Jadi semuanya udah murni ampas alias rongsokan. Beberapa barang sisa yang masih bisa dipakai itu lumayan mahal harganya. Tapi pas ngomongin soal ini, Rine meluk bukunya erat-erat sambil nyalahin diri sendiri. Coba aja kalau Rine yang turun tangan Rin, pasti udah ngebantai mereka semua tanpa bikin satupun barang berharga itu rusak. Di momen ini, tubuh Swallow mendadak mulai berubah, wujud kilatan cahaya hitam dan ungu meledak menuhin udara.
ngebentuk pusaran energi yang super kacau. Dari tengah badai pusaran itu muncul satu tangan perlahan nyamperin Rine dan langsung ngelus pelan puncak kepalanya. Sosok monster abstrak nyeremin penguasa dungeon tadi. Dalam sekejap mata langsung berubah drastis. Jadi cowok muda yang tinggi dan seganteng idol. Dia jalan ngedeket berdiri pas di depan Rine sambil nenangin. Kamu pasti bisa kok ngelakuin itu dengan gampang. Sentuhan ini jelas bikin Rine jingkrak-jingkrak kesenangan di dalam hati, mukanya merah merona nahan salting campur happy sambil ketawa hehe malu-malu. Nonton live action romantis ini, Patrick yang nolep di pojokan seketika ngerasa panas dingin terbakar cemburu, dia langsung ngegas marah-marah. Permisi nih ya, kita ngumpul di sini kan buat rapat serius, iya nggak? Atau kalian kesini emang cuma niat buat pacaran doang? Kok kalian berdua malah asik-asikan sendiri sih? Ngerasa bener-bener dijadiin nyamuk mental, si tulang Patrick ini mendadak kena mental parah. Dia pun langsung teriak-teriak histeris penuh derita. Aura kalian berdua tuh kelewat manis banget, sampai-sampai berdiri deket, kalian aja sukses bikin gigi gue rontok semua. Kayaknya bukan cuma gigi gue doang yang keropos, tapi tengkorak gue ikutan retak saking cringe-nya. Tapi di saat kocak ini, mata tajam Rin ini malah nyadar ada yang aneh sama wujud manusia baru Swallow. Jari tangannya ternyata ada 6. Rine langsung negur bosnya. Tuan, kalau Anda emang niat berubah wujud, kenapa nggak sekalian dibikin yang bener aja sih? Tuan nyadar nggak sih kalau Tuan sekarang itu punya 6 jari? Gara-gara ditegur sama Rin Swallow, akhirnya baru ngeh dan ngelihatin tangannya sendiri. Cowok ganteng itu natap tangannya dengan muka lempeng tanpa dosa, terus bilang santai, wah iya beneran tanganku ada 6 jarinya nih. Rine pun langsung nyeletuk lagi. Ya, tapi seenggaknya ini jauh mendingan lah daripada wujud Tuan yang sebelumnya. Kemarin Tuan malah punya 10 taring senyum. Tuan beneran sukses bikin bulu kuduk saya merinding. Visual senyum horor, Swallow langsung kebayang, ditambah suara rahang tengkorak. Patrick yang masih asyik bunyi gemeteran kena mental ngadepin kelakuan absurd mereka. Seru banget kan? Kalian wajib banget nemenin gue lihat kelanjutan nasib dungeon ini. Sini kumpul kalian bakal lihat Rine yang lagi emosi berat melototin Patrick sambil teriak kesel. Patrick, suara gigi lu gemeretak berisik banget. Kasihan si Patrick, hatinya udah dongkol abis dan ngerasa nggak kuat lagi nahan penderitaan ini. Mending gue cabut aja deh dari pos jaga ini. Habis puas saling ledek, akhirnya para penjaga dungeon kocak ini mulai pasang tampang serius. Rine langsung to the point. Dia bilang pasti mereka udah pada tahu, tapi gerombolan manusia itu mulai nerobos masuk dari arah kanan. Masalahnya monster 116 tentakel hitam yang jaga pintu kanan udah babak belur parah. Layar nunjukin tanah yang banjir darah. Potongan tentakel berserakan di mana-mana bercampur sama senjata sisa manusia yang ditinggal kabur begitu aja. Rine lanjut ngomong kalau kondisi si Sup udah kritis banget, tapi belum kelar ngomong, omongannya langsung dipotong santai sama Swallow. Penampilan Swallow sekarang rambutnya acak-acakan parah, auranya super mager beda jauh 180 derajat sama pas dia baru berubah wujud. Sambil ngamuk nguap lebar dia bilang, nggak usah panik, kemampuan regenerasi tentakel itu dewa banget kok. Kalau masih parah kita pantau aja bentar, terus cari penjaga pengganti. Dengar gitu Patrick langsung sumringah. Matanya berbinar-binar penuh ngarep ke arah Swallow. Bos, kalau gitu sekalian aja cari 2 penjaga baru bisa kali. Gue juga pengen cuti nih. Tapi Swallow langsung mecahin harapan Patrick pakai omongan nyelekit. Lu ngomong apaan sih? Lu itu kan budak gue seumur hidup. Balik ke topik Swallow, yakin banget mulai sekarang manusia cuma bakal masuk lewat jalur kanan. Rine pun ikutan ngasih pendapat buat ngedukung omongan bosnya itu. Perhatiin baik-baik ya di sini. Menariknya, manusia zaman sekarang sering banget pakai jimat komunikasi. Jadi info soal jalur kanan yang udah kebuka pasti bakal cepat viral merembet kemana-mana. Tiba-tiba gebrakan meja Swallow masang muka super serius dan mulai nyusun rencana licik buat mertahanin dungeon tercinta mereka ini. Tanpa basa-basi Swallow langsung bagi-bagi ulang tugas buat mereka bertiga. Mulai dari rotasi pos jaga Swallow bilang, pertama Ren yang tadinya jaga di pintu merah, sekarang gue mau lu pindah ke pintu infeksi. Alasannya simple, para tim penyerang pasti ngira jalur itu kosong dan bakal nekat masuk lewat sana. Makanya butuh kekuatan Rine buat nahan mereka semua di sana. Dia juga ngasih lampu hijau ke Rain buat bantai berapapun manusia. Dengar perintah itu, Rine girang bukan main dan semangat banget. Giliran si Patrick, dia disuruh jaga pintu merah bekas posnya Rin. Patrick yang tell me langsung nanya alasannya, dan Swallow ngejelasin dengan gaya khasnya. Waktu manusia sadar Rine udah nggak di sana, mereka pasti belok ke pintu merah. Dengan taktik muter ini, kita bisa nahan 2 gelombang serangan sekaligus. Sambil tepuk tangan, bangga sama rencana sendiri. Tapi pertanyaannya gimana kalau manusia lewat jalur biru?
Pertanyaan polos dari Patrick ini sukses bikin Swallow mendadak kaku. Dia asli nggak kepikiran jalur itu. Suasana langsung hening canggung. Dengan muka sok pusing, Swallow bilang, ya kita nggak punya pilihan lain sih. Kalau gitu, ceritanya mereka bakal tembus langsung ke tempat kita. Di bayangan konyolnya kalau manusia sampai masuk Swallow bakal santai aja. Dengar itu, Patrick bukannya seneng, malah makin lemes sambil ngeluh merana. Rencana ampas macam apa ini coba? Berbanding terbalik si Rine malah pasang muka bucin tingkat dewa sambil memuji bosnya. Tuan Swallow, rencana ini sungguh terlalu sempurna. Selesai acara bucinnya Rine, balik fokus. Kelihatannya sih masalah paling ribet udah beres ditangani. Sekarang tinggal ngurusin nasib pedang itu. Swallow nengok ke dia dengan tampang bingung. Maksimal, hah pedang, apaan dah? Kalian sepemikiran sama gue kan pedang yang dipakai ketua tim penyerang tadi itu sumpah gila banget kualitasnya di luar nalar. Manusia yang datang kali ini emang op banget. Biarpun begitu, Swallow tetap aja plonga-plongo nggak tahu pedang mana yang dimaksud si Rine. Pas lagi nunggu penjelasan Rine, tiba-tiba si Patrick noleh ke satu arah dan langsung teriak heboh kegirangan. Ada di sebelah sana, dia lari dan ngangkat pedang itu. 36 mahakarya. Ini senjata yang super ngehits di kalangan manusia. Beberapa dari mahakarya itu emang bukan senjata. Kalau nggak salah ini urutan ke-14 deh. Namanya pedang Tanah Bela. Patrick ngejelasin lagi. Ternyata pedang yang dipakai Rine juga masuk daftar 36 mahakarya loh. Setelah dengerin, akhirnya otak Swallow nyambung. Dia bilang, santai, di gudang kita ada banyak yang kayak gitu. Manusia kali ini hoki juga dapat senjata bagus. Patrick nanya lagi dengan polosnya. Terus pedang ini enaknya kita apain dong? Kalau ditaruh buat monster cupu di depan, pasti bakal gampang direbut lagi. Dan kalau senjata gila ini balik ke tangan manusia kita yang bakal kena apes parah kan? Patrick langsung natap Swallow penuh harap. Mending bos aja yang pakai. Tapi Swallow nolak mentah-mentah dan nyuruh Patrick aja yang pakai pedangnya. Kaget dong si Patrick, dia mastiin lagi beneran atau enggak. Swallow cuma ngangguk santai sambil bergumam. Senyum Patrick langsung ngembang cerah banget. Ya, gue nggak ada pilihan lain deh kalau ini udah mutlak perintah dari bos. Sialan emang ini budak. Nah sekarang tinggal sedikit perkenalan tentang latar dan karakter ceritanya. Jadi gimana menurut kalian? Inti kuno ini isinya Maid Kurcaci ngeri ksatria, kematian dengan aura mencekam dan monster raksasa. Seru banget kan buat dilanjutin? Sini kumpul kalian wajib banget nonton kelanjutan kocak dari pedang Swallow ini. Karena pedang sakti itu udah aku kasih sekarang, mending kamu robek aja surat resign yang disembunyiin di tulang rusukmu itu. Patrick pun lanjut ngenalin timnya. Ryan si cewek bucin yang cuma mandangin Tuan Swallow. Terus Patrick satu-satunya yang masih waras di Dungeon Plus tukang ngomel. Swallow cuma monster purba super malas. Trio kocak ini lagi santai bahas serangan manusia. Patrick seneng banget dapat pedang langka. Rine lalu nanya ke Swallow, sisa barang loot ini mending kita apain dong? Sambil rebahan mager, Swallow jawab santai. Lakuin kayak biasa aja pakai yang berguna, sisanya buang jadiin umpan buat mangsa bodoh selanjutnya. Rine super semangat nerima tugasnya. Patrick di sebelahnya cuman pasang muka capek, udah hafal banget pasti ujungnya bakal kerja setengah-setengah lagi. Rine ngoceh lagi, masalahnya sekarang nggak ada monster di sini yang butuh item sihir. Gimana kalau kita jual aja batu mananya, lumayan kan bisa dapet cuan banyak banget dari situ. Ngomongin duit Swallow langsung nawarin diri buat turun ke desa manusia. Dengar ide gila itu, Raine dan Patrick panik teriak histeris. Swallow jelas kaget, lihat reaksi lebay mereka lalu nanya bingung, kenapa pada heboh sih? Patrick protes keras, mending Rine aja yang pergi. Swallow natap, mereka curiga sambil nanya, lo emangnya kenapa? Patrick nekat jujur, bos kan payah banget kalau berubah jadi manusia, buntutnya aja masih kelihatan jelas. Swallow akhirnya ngalah dan batal pergi, tapi dia tetap nitip pesen wajib dibawain banyak makanan enak dari sana. Nah, perhatikan baik-baik, kita bakal masuk ke dunia manusia yang super cerah. Diiringi burung terbang, bebas Rine sampai di desa manusia. Dia masuk ke toko antik nawarin barang jarahan habis bantai manusia kemarin. Si paman pemilik toko langsung neliti satu-satu barang bawaan Rine pakai kacamata khusus pembesar miliknya. Waduh, bocah maaf banget ya paman, nggak bisa beli barang-barang aneh ini dari kamu. Muka Rine langsung bete dan nanya kenapa. Si pemilik toko ngecek lagi barang bawaannya. Ini batu mana rengbe? Rakyat jelata butuh nabung 10 tahun cuma buat beli sebiji. Tapi yang kamu bawa ini ukurannya raksasa. Cuma penyihir elit kerajaan atau petinggi menara sihir yang kuat makainya. Mungkin cuma tukang emas istana resmi atau cabang menara sihir yang sanggup ngurusin barang segila ini. Rine sadar peluang dapat duit di sini kecil, mulai putar otak.
Ibu kota atau menara sihir ibu kota kejauhan berarti terpaksa harus mampir ke menara sihir aja deh. Males banget ke sana tapi demi Tuan Swallow, pikirin sambil cabut bawa kantong batunya. Pemilik toko nyuruh dia hati-hati, tapi tiba-tiba kaget lihat ada satu batu berkilau ketinggalan di meja. Dia teriak manggil Rin soal batunya, tapi Rine cuma noleh santai, itu tip buat infomu manusia. Rine ngeloyor pergi ninggalin si paman yang cengo mikir, bocah aneh, padahal dia juga manusia kan? Kalian pasti penasaran kan sama cabang menara sihir, lihat gedung hitam megah ini. Penjaga menara lihat Rine yang mau jual batu langsung ngasih saran kalau mau jual batu mending langsung ngadep ke ketua guild aja deh. Rine setuju aja dan si penjaga super ramah langsung nganterin dia ke ruangan. Di jalan Rine bergumam, oh jadi bos menara ini tinggal di lantai puncak. Konsepnya mirip banget sama dungeon ya. Setelah mikir gitu akhirnya sampai juga. Ada cewek cantik rambut orange panjang lagi duduk. Pakai topi berbulu, dia senyum manis. Makasih udah mampir aku ketua cabang menara sihir di sini, Gromis Armer. Sambil mandang Rine Gromis nilai anak ini dalam hati. Gila, mana si bocah ini lumayan ngeri. Rine cuma ngerespon cuek dengan nyebutin setengah dari namanya doang. Gromis ngomong lagi, awalnya mau aku cuekin karena kamu cuma bocah tapi katanya bawa banyak batu. Kamu pasti tahu kan reputasi menara sihir ini. Aku tebak kamu pasti bawa batu mana tingkat tinggi yang selevel sama kami. Dengar ocehan panjang itu, Rine diam aja langsung numpahin semua batunya ke meja dan bilang dengan dingin, nih lihat aja sendiri. Gromis langsung melongo syok lihat batu-batu itu jatuh ke meja apalagi pas sadar ranknya. Kualitas batunya bener-bener gila, setara banget sama batu mana level tertinggi yang pernah ada. Mustahil bocah biasa punya barang ginian. Gromis kaget dan langsung nanya dapat dari mana barangnya. Merhatiin rambutnya Gromis mikir keras. Warna perak itu kan ciri khas salah satu 8 keluarga besar kekaisaran. Apa kalian sepemikiran denganku? Jangan-jangan dia anak bangsawan kabur buat jualan batu. Sini kumpul bareng aku, kita tonton rahasia gila dari bocah yang bawa batu mana tingkat dewa ini. Nggak ada penjelasan lain bro, dia ini jelas seorang nona bangsawan elit dan jujur aja dunia di luar sana tuh tempat yang beneran gelap dan kejam banget. Mikir sampai ke situ, si Gromis Armer langsung buru-buru ubah nada bicaranya ke Rin. Dia bilang maaf banget ya atas sikap kasarku tadi. Nggak nyangka loh, ini ternyata batu mana super langka. Cabang kami pengen borong semua batu ini. Gimana kalau tiap batu dihargai 50 blok emas? Kami bakal kasih harga spesial 80 blok emas buat batu yang kualitasnya dewa. Rini langsung nanya balik buat mastiin. 50 blok emas, gila. Ingat kata paman pemilik toko tadi, rakyat jelata kayak dia harus nabung 10 tahun cuman buat beli 1 biji doang. Rakyat biasa cuma dapat 10 blok emas setahun, jadi kalau 100 tahun ya 100 blok emas. Gila kan? Habis mikir bentar, Rine senyum dingin terus bilang ke Gromis, manusia yang suka main-main tuh bakal mati loh. Kena mental si Gromis langsung panik minta maaf. Ternyata bocah cewek ini jauh lebih paham situasi dari dugaannya. Gromis lanjut ngomong, jujur, sebenarnya nih, walau kami pakai semua duit di cabang ini tetap nggak bakal cukup buat borong semuanya. Rine santai aja ngejawab, ya udah beli aja semaksimal mungkin. Jawaban santai itu bikin Gromis Armer langsung keringat dingin. Dia maksa senyum sok ramah banget, terus ngangguk setuju aja. Dia akhirnya ngeluarin 200 blok emas dan bilang ke Rine kalau cuman ini total uang yang mereka punya sekarang. Perhatiin baik-baik ya, ini nih momen tawar-menawar yang paling seru. Kami bisa kasih item sepadan buat gantiin sisanya, asalkan kami ambil semua batu mana ini, boleh nggak? Rine nanya balik curiga. Kamu beneran yakin sama kualitas itemnya? Barang itu harus gampang dijual lagi loh ya. Gromis Armer langsung lega banget. Dia yakinin Rine nggak perlu pusing soal itu, dan langsung ngajak Rine lihat-lihat koleksi itemnya. Sambil jalan dia cerita kalau tempat ini tuh super rahasia dan biasanya orang luar dilarang keras masuk. Tapi khusus buat kamu, kami kasih akses VIPe dadakan. Bener banget, tempat yang kita datengin ini adalah brankas rahasia menara kami. Gromis Armer mulai pamerin satu persatu harta karun super langka yang ada di brankas itu ke Rine. Ini nih mahkota sultan yang dibikin dari berlian 4 karat bos. Ada batu mana nyempil di bagian tengahnya yang bikin barang ini overpower banget kalau dipakai sama seorang penyihir. Terus ada mutiara hitam hidup. Benda ini bakal nangis kejer kalau orang yang makainya ada di dekat racun mematikan. Ini tuh hasil karya ilmu alkimia. Rini ngeliatin mutiara hitam itu dengan ekspresi ilfil yang bener-bener ketara banget di wajahnya. Gromis sadar terus langsung buru-buru ngejelasin. Alkimia emang bukan ilmu yang bersih sih, makanya banyak banget orang yang ngerasa jijik sama ginian.
Harta karun terakhir yang dikeluarin sama Gromis Armer itu batu kristal bentuk hati warna pink. Menurut penjelasannya yang meyakinkan batu estetik ini punya sebutan legendaris yaitu batu cinta merah muda. Katanya sih ini permata ajaib yang bisa bikin cinta pandangan pertama jadi kenyataan loh. Denger gitu Rin langsung kaget dan matanya auto berbinar terang. Permata yang beneran bisa bikin impian cinta jadi kenyataan. Gromis Armer lanjutin ceritanya. Kalau kamu alirin mana ke batu ini di depan gebetanmu, katanya roh di dalamnya bakal ngasih cinta abadi buat kalian berdua selamanya. Rine makin deket terus merhatiin batunya detail banget. Dia nanya dengan nada agak curiga, emangnya ke siapa aja beneran bisa? Gromis Armer ngangguk yakin. Iya, aku sumpah demi nama sihir. Benda ini cocok banget sama seleramu kan? Rine langsung ngejawab tegas. Aku harus dapetin batu ini sekarang. Gromis ngelihat dia se-excited itu langsung aja mancing lagi. Kalau barang yang lain sih aku jujur kurang yakin ya. Tapi kalau buat item yang ini kayaknya agak susah deh. Benda ini bisa naklukin hati kaisar, makanya harganya beneran gak ternilai bro. Dengar fakta, itu harapan Rine yang tadinya melambung tinggi langsung jatuh hancur. Rine gigit bibir terus bikin keputusan super gila. Dia ngeluarin senjatanya tepat di depan muka Gromis Armer dan nanya kalau pakai barang ini gimana. Pastinya Gromis Armer jantungan lagi dong. Matanya melotot shock berat dicampur rasa takut nanya ke Rine gimana caranya dia bisa dapetin senjata OP kayak gitu. Nggak ngasih Gromis kesempatan buat banyak bacot, Rine langsung gas tegas. Semua batu mana tadi ditambah sama senjata ini. Serahin batu kristal itu ke aku sekarang juga. Gromis Armer lagi asik mantengin koleksi batu mana barunya sambil senyum puas kegirangan. Tapi seorang asisten menara di sebelahnya malah kelihatan pucat pasi ketakutan dan nanya, kamu beneran berani ngelepas batu kristal itu buat ditukar ke anak itu? Kalian mikir hal yang sama kan? Ini pasti jebakan licik. Kamu sadar nggak itu barang apa? Kalau kamu biarin bocah itu pergi bawa itu, dia pasti bakal mati mengenaskan. Gromis sama sekali nggak peduli sama ocehan asistennya. Dia tetap asik neliti tiap batu satu persatu terus ngejawab santai, emangnya kenapa sih? Nona bangsawan super polos itu kan rela nukerin nyawanya sendiri demi dapat barang yang dia mau. Udah santai aja bos, nggak bakal ada masalah apa-apa kok. Cewek sial itu bakal langsung modar begitu kutukannya aktif. Cowok yang dia taksir juga bakal ikut mati. Jadi ya aksi kita ini nggak bakal ninggalin jejak sedikit pun. Walau denger omongan licik Gromis, si asisten tetap aja ngerasa kasihan banget sama nasib bocah itu. Dia ngomong dengan nada super sedih. Aku nggak tahu siapa cowoknya, tapi jujur aku ngerasa kasihan banget sama mereka. Sementara itu di salah satu dari 7 dungeon besar kastil AITT muncul siluet ngeri cewek rambut merah yang lagi megang gunting. Akhir dari hidupmu adalah kematian. Habis itu sehelai rambut perak jatuh melayang ke lantai. Ternyata Raine lagi berdiri di depan kaca. Rambutnya lagi di styling abis-abisan sama bestie barunya, bateri bos dungeon Kastil CH yang gayanya pro banget. Rine pasang muka nggak enak terus bilang ke bateri, sumpah aku minta maaf banget ya, udah main nerobos kesini tanpa ngabarin dulu. Aku ngutang budi banyak banget ke kamu, soalnya kamu selalu nolongin aku. Denger gitu bateri cuma ketawa tipis sambil tangannya tetap lincah nyisirin rambut Rain. Ya ampun, wajar dong, tetangga tuh harus saling peduli. Lagian jujur aja, aku seneng banget lihat kamu glow up. Kalian setuju kan bos dungeon ini asik banget? Mau aku apain juga, kamu tuh aslinya emang udah cantik paripurna kok. Terus dia naruh sisirnya balik ke kotak sambil buang napas lebay. Sini ngumpul kawan momen kayak gini nih yang bikin kita iri sama ras kurcaci. Gila ya wajah imutnya beneran gak bisa menua. Rine nyadar bateri merhatiin dia terus. Dia langsung grogi dan bilang kalau bateri juga kelihatan awet muda banget apalagi kulitnya jauh lebih putih. Dengar pujian itu, bateri langsung nyahut santai. Ya ampun, kamu lebay deh. Kamu tahu nggak sih aku butuh berapa banyak darah dan skincare mahal? Sambil ngomong gitu, bateri asik ngelepas syalnya dan ngebiarin rambut badainya terurai cantik. Rine ngintip ke cermin dan nanya malu-malu, Nona bateri, menurutmu penampilanku sekarang gimana? Bateri pun ngasih jawaban jujur dari lubuk hatinya. Jelas kamu cewek paling manis yang pernah kulihat. Sumpah deh, aku berani jamin gak bakal ada cowok yang sanggup nolak pesona imutmu ini. Rine langsung tersipu malu, wajahnya merah merona sambil nunduk. Bateri iseng nanya tumben banget dandan heboh mau kemana. Pertanyaan itu nusuk ulu hati Rine. Jangan bilang kamu mau nembak cowok ya. Rine noleh ke batu cinta pink dari menara sihir. Wajahnya sumringah banget gitu sambil mengangguk mantap. Nembak cowok, yap, aku mau nembak dia. Bateri yang dengar itu seketika shock berat. Yang bener aja kamu. Padahal aku cuma bercanda loh. Emang cowok beruntung itu siapa? Tanpa mikir panjang, Rine langsung jawab dengan pede dan super mantap.
Begitu sebut nama Tuan Dever Battery makin jantungan. Wajahnya kelihatan nggak percaya sama sekali. Astaga Rine, kamu lagi ngelawak kan? Mukamu kok serius amat? Apa ini efek samping jadi kurcaci Rine yang nyadar kalau Battery nggak percaya langsung ngegas dan negasin niatnya dengan sangat amat yakin. Aku nggak bercanda, aku beneran mau nyatain cinta ke dia. Battery makin bingung campur gregetan. Ya ampun, emang Tuan Dever punya pesona apa sih? Coba ngaku kalian juga mikir cowoknya ampas kan? Sama Battery juga heran. Sayangnya nasihat logis ini masuk kuping kiri, keluar kuping kanan buat Raine. Aku suka banyak hal darinya, asal tahu aja ya Tuan Dever itu sangat kuat. Tapi Battery nyeletuk sarkas. Iya sih dia mungkin makhluk paling overpower di dunia ini. Tapi sumpah, sifat mager parahnya itu ngancurin reputasinya banget. Masa bodoh sama ejekan Battery, Rine malah makin asyik ngehalu soal Dever. Iya badannya raksasa banget, terus porsi makannya udah kayak monster rakus. Kerjaannya cuman molor seharian tanpa faedah. Udah gitu kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Plus dia cowok super nggak peka. Belakangan ini dia juga makin gendut. Anehnya semua aib dan kejelekan Dever malah kedengeran dan gemesin banget buat Rine. Definisi cinta itu buta. Battery cuma bisa buang napas panjang. Intinya sejelek apapun dia, kamu tetap bucin mati kan? Raine senyum malu sambil mengangguk. Iya, aku cinta banget. Dengar pengakuan itu, Battery akhirnya nyerah buat ngomel. Dia menatap lembut dan bilang, "Oke deh, aku ngerti perasaanmu sekarang. Semoga penembakanmu sukses ya. Walau jujur kamu pantas dapat cowok yang jauh lebih baik. Kalau si gendut itu nolak, kamu peluk aku aja ya." Battery ngedipin sebelah matanya dengan gaya genit sambil senyum. Tersentuh dukungan sohibnya Rine ngucapin makasih dan janji bakal pulang bawa status pacaran. Perhatikan baik-baik pindah ke ibu kota kerajaan Lecce. Di rapat tegang aliansi penakluk dungeon, sekumpulan elit duduk melingkar. Mereka berdebat panas buat narik kesimpulan soal ekspedisi berdarah pasukan pahlawan Bern tempo hari. Salah satu dari mereka, si Om Rambut Pirang, akhirnya angkat bicara. Kami sangat yakin kalau pasukan elit pahlawan Bernhistan udah rata dengan tanah. Boom, kesimpulan pesimis itu langsung memicu adu mulut brutal. Semua pejabat di ruangan mulai saling tunjuk dan cari kambing hitam buat disalahin. Bapak veteran langsung ngegas. Woi, bukannya situ kemarin koar-koar pasukan Bern bakal gampang ngebantai bos penjaga dungeon itu. Pejabat lain ikut nimbrung bela Bern. Hei, mayat mereka aja belum ketemu sampai detik ini. Gimana bisa kalian ngambil kesimpulan ngawur kalau mereka tewas? Bener banget Tuan Bern itu legenda dia nggak mungkin sudi kalah dari monster kroco. Si Pirang langsung muter otak meracik analisis logisnya. Enggak, kalian semua yang buta realita. Dungeon inti kuno itu ukurannya sempit dan jalurnya simpel banget. Kalau gagal ya berarti udah dibantai dalam sehari. Bayangin udah 2 hari penuh kita putus kontak dan gak denger kabar apa-apa. Kemungkinan terbesarnya Bern udah mati konyol di bawah sana. Ya begitulah asumsi ngeri mereka. Tiba-tiba kakek rambut putih buka suara nada panik. Terus gimana nasib pedangnya 36 Mahakarya, kebajikan bakal hilang dong. Si Pirang merespons dengan ekspresi suram. Makanya selama kita nggak berani kirim, tim evakuasi mimpi aja deh buat rebut kembali Mahakarya ke-14 pedang Tanah Bela. Sang kakek rambut putih akhirnya cuma bisa hela napas pasrah ngelepas sisa harapannya. Sialan, aku ngerti posisi kita sekarang. Aura panik langsung nyebar ke seluruh ruangan. Kalau gitu, kita harus secepatnya siapin tim baru. Tapi belum selesai ngomong kalimatnya, udah dipotong paksa. Seorang pria gondrong seolah bisa baca jalan pikiran semua orang. Dia langsung berdiri dan mencegah ide bunuh diri itu. Gila aja mau masuk ke dungeon itu lagi. Woi sadar, bahkan pasukan elit sekelas Bern aja rata tanah, apalagi prajurit biasa. Opsi paling aman, ya lupain aja kasus ini. Jangan ngorbanin lebih banyak nyawa prajurit secara sia-sia. Tapi pria berbaju kuning langsung ngebantah keras. Entah, nggak bisa gitu dong. Kita pantang nyerah di sini. Pikir positif aja kalau Tuan Bern beneran duel, pasti monsternya sekarang lagi luka parah. Rapat pun makin chaos, ruangan terbelah jadi 2 kubu. Ada faksi nekat yang maksa buat gaspol serang dungeon itu lagi. Kubu satunya nolak keras karena risikonya terlalu brutal. Si pria pirang cuma bisa nunduk pegang dahi dengan wajah stres. Dia muter otak keras menganalisis langkah. Sumpah ini bencana. Kita baru aja kehilangan salah satu aset pahlawan paling berharga kerajaan plus mahakarya kebajikan yang luar biasa itu. Kalau sampai tim kedua yang dikirim juga ikut tewas, wah habis sudah karir para petinggi di sini. Kalau diam aja keluarga kerajaan bakal ngamuk memenggal kita. Serba salah kan? Menurut kalian? Tunggu aja kelanjutannya, ini bakal pecah banget. Sini kumpul kita tonton bareng gimana jadinya kalau bos di dungeon itu sama sekali nggak bisa disentuh.
Gimana kalau tim penakluk bahkan gagal memancingnya sama sekali? Mau mereka coba nantangin benda itu sampai ribuan kali pun menaklukkan inti kuno tersebut beneran hal yang mustahil banget buat dilakukan sama manusia biasa. Omongan barusan sukses bikin satu ruang rapat mendadak hening. Semuanya pada saling tatap dengan wajah panik, pengen banget protes atau ngomong sesuatu tapi lidah mereka kayak kelu. Tiba-tiba ada satu cowok yang jalan santai masuk ke ruang rapat. Dari kejauhan dia sengaja ngomong keras buat narik perhatian semua orang yang ada di sana. Bikin penasaran nih, kenapa kalian bisa mikir pesimis gitu? Kalau menurutku pribadi sih, naklukin dungeon itu gampang banget. Pas dia kelar ngomong cowok itu udah sampai di tengah ruangan. Salah satu peserta rapat langsung panik dan teriak, kenapa orang dari Asosiasi Penelitian Sihir Kerajaan tiba-tiba ada di sini. Usut punya usut cowok yang baru masuk itu adalah perwakilan resmi dari Asosiasi Penelitian Sihir Kerajaan bernama Tamnan. Cowok muda yang tampangnya aja udah songong, abis ini si Tamnan langsung nyombong. Kalian pada nggak sadar ya, kita ini sebenarnya lagi jalanin perintah dari siapa? Semua petinggi di rapat langsung ketar-ketir parah, soalnya ini jelas banget tandanya pihak keluarga kerajaan udah mulai berani ikut campur. Tamnyan makin ngelunjak dan lanjut ngoceh. Kehadiran kami di sini itu berarti udah saatnya kalian semua bayar mahal buat dosa-dosa dan kesalahan kalian. Kebodohan kalian itu beneran gak ada obatnya. Udah bikin satu pahlawan hebat, kita mati konyol, ternyata itu masih belum cukup buat kalian. Kalian malah ngasih salah satu mahakarya paling berharga milik yang mulia langsung ke tangan musuh. Asli bener-bener gak habis pikir aku sama kalian ini. Tiap kata yang keluar dari mulut Tamnan itu berasa kayak pisau tajam yang langsung nusuk dalam banget gitu ke hati para petinggi di situ. Muka mereka semua udah asem banget campur aduk antara emosi jiwa tapi sadar mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tamnan mah asik aja lanjut ngoceh. Dia nyamperin mereka satu-satu ngomong pakai nada bercanda yang ngeledek banget tapi jelas-jelas ada ancaman ngeri yang bikin mereka semua nggak berani berkutik. Tapi ya kalau aku bantai kalian semua di sini, terus siapa dong yang bakal ngurusin dan kerja bareng tim penakluk kekaisaran yang lain? Bener kan? Nah, coba perhatiin baik-baik bagian ini, karena disinilah ketegangannya mulai naik. Yang mulia kasih penawaran buat biarin mereka hidup asalkan mereka naklukin inti kuno itu lagi. Salah satu bapak-bapak di meja rapat protes, tapi gimana jadinya kalau Tuan Burn gagal? Lagi si Tamnyan langsung motong omongan itu dengan penuh rasa percaya diri. Nephrame, kita bakal pakai Nephrame. Dengar nama itu disebut seisi ruangan langsung geger dan bisik-bisik panik lagi. Si bapak rambut putih nyeletuk, tunggu dulu Nephrame. Kalau aku nggak salah, ingat ramuan itu kan masih punya segudang efek samping yang super bahaya kan? Ya, denger itu, Tamnyan malah makin semangat muji-muji. Nephrame itu bukan produk gagal, tahu ramuan itu justru mahakarya yang sukses besar luar biasa. Tiba-tiba dia gebrak meja kenceng banget dan teriak marah. Sekarang aku kasih pertanyaan simpel buat kalian, kenapa Burn dan tim elitnya itu sampai gagal selamat? Apa karena mereka terlalu lemah atau murni karena mereka teledor? Ya jelas bukan itu alasannya lah. Terus kenapa dong? Karena ada satu hal krusial yang nggak dimiliki sama Tuan Burn dan timnya saat itu. Dengan tatapan mata super tajam, Tamnyan ngeliatin kumpulan petinggi nggak berguna di depannya itu dan bilang cuman kurang satu hal aja kok. Dan hal krusial itu adalah Nephrame benda ini nih kuncinya. Lihat aja nanti segimana gilanya kesuksesan misi penaklukan kita kali ini pakai ramuan itu. Habis ngomong gitu, Tamnyan ketawa sinis dan puas banget. Pindah ke dungeon si Dever malah lagi asik bersin-bersin mulu. Wah, firasatnya bilang bakal ada badai besar nih. Apa dia lagi kena flu ya? Di dalam dungeon Dever rebahan manja di tanah lemes banget, nggak ada gairah. Hidup sambil ngeluh asli, aku males banget disuruh ngerjain tugas ginian. Kalian pasti heran juga kan lihatnya. Dia rebahan santai, padahal gerombolan manusia bisa nyerbu ke sini kapan aja loh. Kalau aku terus-terusan nunda jadwal patroli lebih lama lagi si Patrick pasti bakal ngamuk parah. Biarpun dia itu hitungannya cuma monster tengkorak kroco, tapi jujur aja omelannya sukses bikin aku takut setengah mati tiap hari. Cuman gara-gara inget muka Patrick itu jadi motivasi dadakan buat Dever. Sambil ogah-ogahan dia akhirnya bangun juga dan mulai jalan buat rutinitas patrolinya. Dever ngomong sendiri, aku denger-denger sih gerombolan manusia akhir-akhir ini sering lewat jalur gorong-gorong air. Ya udah deh, mending aku coba ngecek ke sana aja kali ya. Sesampainya di intis sanitasi kuno 116, Dever masuk nemuin monster tentakel dengan gaya santuy tangannya masuk kantong.
Si tentakel ngerespon dikit pas denger ada suara langkah kaki tapi cuma gerak pelan. Soalnya dia lagi luka parah plus dia juga ngenalin aroma si Dever. Dever cuma bisa berdiri merhatiin monster itu sambil ngebatin kasihan banget sih. Tapi sayangnya aku udah nggak bisa nolong dia lagi. Sekarang cuma bisa nunggu waktu aja. Terus Dever lanjut jalan ke ruang manajemen nomor 5 tempatnya Anthropophago. Pas ngelewatin monster itu dia iseng nendang pelan badan si Anthropophago pakai kakinya. Dia sambil mikir kalau ingatannya nggak salah monster jenis antropo ini punya skill buat nyembuhin diri mereka sendiri. Syaratnya cuma inti tubuh mereka harus utuh dan nutrisinya cukup buat bertahan hidup. Pas Dever ngecek kondisinya ternyata hasilnya lumayan bagus banget. Inti tubuh dari monster jenis ini ternyata masih sehat walafiat, jadi mereka pasti bakal sembuh sendiri tanpa perlu dibantuin. Kelar ngecek, Dever santuy lanjut jalan lagi sambil lompat-lompat di atas batu mulai mikirin kesimpulan dari hasil patrolinya hari ini. Yang jadi masalah beneran itu ada di ruangan 1-4 tempat di mana mereka semua dibantai habis-habisan. Kayaknya bagian hancur lebur ini yang mesti aku laporin ke Patrick deh. Tapi kok feelingku kuat banget kalau nanti aku malah bakal kena omel habis-habisan ya. Dever teriak, frustrasi matanya yang sayu kelihatan banget. Aura pemalasnya sambil mikir, udahlah soal sisa laporannya nanti aja aku pikirin lagi pas udah balik kandang. Sekarang waktunya rebahan kan, biarpun aku cuman ngecek jalur gorong-gorong air sama ruangan nomor 5, tapi ya seenggaknya hasil kerjaku lumayan oke lah sejauh ini. Kalau aku jelasin gitu, si Patrick pasti bakal ngertiin posisiku kok. Sip, berarti beres deh. Semua kerjaan buat minggu ini, Dever lanjut jalan sambil senyum puas ngebanggain hasil kerja kerasnya yang setengah-setengah itu. Tapi tiba-tiba aja ada sebuah pedang melesat kencang entah dari mana, jelas banget pedang itu ngarah buat nantangin dan nyerang dia. Nah ini dia momen pecah yang kita tunggu bareng-bareng. Dever langsung masuk mode ngamuk dan teriak kenceng dasar manusia ampas. Karena kalian udah berani nginjek kaki di tempat ini, aku jamin kalian gak bakal bisa pulang dengan selamat. Sini ngumpul, kalian gak bakal nyangka siapa yang dicurigai Dever nyerang dungeon ini. Ternyata pelayannya sendiri, Rine. Rine yang baru sadar kalau itu bosnya langsung panik dan lari nyamperin dia. Tuan maaf banget ya, kirain tadi manusia licik dari mana tahu. Dever sendiri sejujurnya malah kaget abis ngeliat penampilan Rine sekarang. Rine masih ngerasa bersalah dan minta maaf terus. Tapi Dever udah masa bodoh sama insiden tadi, dia merhatiin Rine dari atas sampai bawah sambil curiga. Ya gak apa-apa sih, aku cuma kaget dikit aja tadi. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kamu tumben banget dandan rapi dan cakep begini. Dengar itu, Rine langsung kegirangan matanya berbinar-binar ceria banget. Tuhan merhatiin ya. Seneng banget deh, gimana penampilanku sekarang? Ditanya begitu sama Rine Dever malah jadi gelagapan sendiri. Kelihatan kayak lagi siap-siap buat acara spesial gitu. Padahal aslinya batin Dever lagi kalut mikirin kenapa cewek ini copot baju pelayannya. Jangan-jangan dia mau minta resign duluan ninggalin si Patrick lagi. Beda sama Dever yang parnorin malah mainin rambutnya sambil salting berjamaah. Acara spesial ya? Iya bener banget. Rine pun mulai melancarkan aksinya saat itu Cung. Tuan Dever bisa minta waktunya sebentar nggak buat ngobrol berdua. Dever langsung keringat dingin batinnya jerit. Apapun deh asalkan jangan ngajuin surat resign. Rine ngajak Dever ke tempat rahasianya. Di sana udah ada meja estetik yang disiapin. Dia nyuruh Dever duduk manis sementara dia ngambilin teh. Sepanjang jalan Dever terus-terusan komat kamit dalam hati. Jangan resign dong, please jangan resign. Tehnya datang juga. Rine dengan super hati-hati nuangin tehnya ke cangkir. Perhatiin baik-baik di sini. Rine bilang tempat ini sekarang jadi rahasia mereka berdua. Tapi gawatnya Dever malah sibuk overthinking, takut banget bakal ditinggal resign. Dia ngulang kalimat panik itu di otaknya. Terus Rine nanya, Tuan udah nerima aku 80 tahun kan? Masih ingat kan? Dever ngeliat bayangannya sendiri di cangkir teh sambil ngejawab. Iya jelas ingat dong. Flashback dikit ke 80 tahun lalu, ribuan dungeon hancur gara-gara tren penaklukan gila-gilaan. Ribuan orang nekat masuk ke inti kuno. Di saat itulah Rine dapat gelarnya dan mulai pelan-pelan naik pangkat ke atas. Balik ke masa kini, Dever langsung plong banget karena ternyata Rain bukan mau resign. Dia nanya peduli, iya juga ya kamu udah ngelewatin banyak hal, mata kananmu udah mendingan, diperhatiin sampai sedetail itu bikin Rine seneng banget. Dia pun lanjut curhat dari lubuk hatinya. Aku seneng banget bisa terus ngelindungin Tuan Dever selama ini loh. Dengar omongan gitu rasa lega Dever langsung menguap lagi. Dia panik lagi mikir Rine beneran bakal cabut, kata seneng banget tadi kedengeran mencurigakan. Itu kan template kata-kata orang mau pamitan kan. Di sisi lain Rin masih asik mengutarakan perasaannya.
Sebaliknya, Dever makin yakin cewek ini mau resign dalam hati dia sampai teriak-teriak, komat kamit, mohon jangan keluar kerja. Akhirnya Rine nyampe ke intinya. Dia natap Dever dalam banget dan bilang, aku suka Tuan. Dengar itu, Dever kaget jantungan lagi. Rine ngelanjutin, aku suka Tuan. Selama 80 tahun, aku nunggu momen ini. Kalian pasti mikir dia mau resign kan? Taunya malah nembak Woi Dever, langsung salting brutal dan ngejawab, makasih ya udah bilang suka, tapi hidup kita berdua ini selalu ada di ujung jurang kematian tiap saat. Kita nggak tahu kapan bakal terluka atau mati. Nggak ada yang mau salah satu dari kita hidup kesepian kan? Rine nanggepin, aku udah nebak bakal dijawab begini sih. Aku tahu kalau aku ini agak maksa Tuan. Tapi perasaanku ini udah terlalu dalam buat terus disimpan sendirian di dalam hati. Cuman ngebayangin Tuan Swallow nolak dan ninggalin dia aja bikin Rain gila. Dia ngeluarin batu cinta merah. Sumpah ngeri banget. Dia lanjut meracau ngeluarin isi kepalanya. Raine pengen dicintai tuannya dengan cara apapun. Harus dapet pokoknya. Belum sempet Dever nafas lega Rine, tiba-tiba nendang meja teh itu sampai terbang jauh. Dever kaget bukan main ngeliatnya. Raine makin mepetin Dever biarpun disuruh tenang. Dia bilang, Rain gak bakal tunduk lagi. Dengan batu ini permintaanku bakal terkabul Tuan. Cukup masukin mana Tuan ke sini? Rine nyodorin batunya tepat di depan muka Dever. Pas ngeliat batu itu raut wajah Dever beneran panik parah. Tiba-tiba aura hitam misterius muncul nyelimutin ruangan itu. Dever langsung berubah balik ke wujud aslinya. Suaranya berat nekanin tiap kata. Rine kamu barusan niat bunuh aku kan? Denger itu. Raine ketakutan pucat pasti mode yandere saltingnya langsung hilang tak berbekas. Dia kaget sambil teriak batunya jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Rine ngeblank nggak paham apa yang terjadi. Dia cemas tapi lebih kerasa takut. Otaknya penuh tanda tanya. Dari batu hancur itu muncul monster hitam ngeri. Kita semua pasti sepakat kelanjutannya bakal gila banget kan. Sini kumpul bareng gue, kita lihat kelakuan Patrick yang matanya berbinar manis banget bilang, wah bosku ini emang paling mantap dah. Swallow cuma bisa rebahan pasrah sementara Patrick loncat-loncat girang sampai naik ke atas badannya. Dia terus ngedumel. Bos belum puas ya ngusir manusia. Hati nurani bos lari kemana sih? Ada di sini nggak? Bos dengerin omonganku kan? Jelas nggak ada, apalagi sekarang bos udah ngusir Rine. Tiba-tiba aura Patrick berubah tegang matanya, penuh niat membunuh dan suaranya langsung ngancam Swallow. Jujur aku shock banget lihat serangan bos tadi, sampai mulutku mangap nggak bisa nutup loh. Bos sama sekali nggak nahan diri ke Rine. Swallow natep kosong putus asa. Ya mending lah, Patrick langsung motong. Bos barusan bilang apa? Swallow langsung buru-buru ngeles. Ah bukan apa-apa pak kok. Mata Swallow kelihatan putus asa ngomong ragu. Yah ini masih mending. Patrick langsung ngegas motong omongannya. Ngomong apa barusan? Swallow buru-buru panik bantah. Nggak ada. Dia rebahan sambil pegang kepala keringat dingin nanya ke Patrick. Patrick gue harus gimana nih? Patrick noleh sinis. Kok nanya aku kan bos yang bikin kacau. Swallow cuma bisa hela napas lesu. Patrick ngangkat batu merah nyala dan ngomong ragu. Patrick hancurin batu itu dengan wajah sedih. Sebenarnya ini bukan murni salah bos. Mendadak raut wajah Patrick berubah sangar abis matanya mematikan, lalu dia narik telinga. Swallow dengan suara yang ngancam ngeri banget. Tapi bos sadar kan, kalau yang bos lakuin ke aku itu murni salah bos. Kok nggak dengerin? Swallow buang muka sambil keringetan parah dan gugup. Wajah Swallow makin kelihatan ketakutan sampai keringat dingin ngucur deras. Dia ngomong terbata-bata ke kamu. Sumpah gue nggak inget apa-apa. Patrick langsung kaget. Oh ya, perlu aku bantu. Ingat. Patrick langsung teriak kenceng banget dengan muka super serius. Perhatiin baik-baik ya, ini pas memori si bos balik Patrick, lari ke depan nahan kegelapan dengan mata buas dan petir ngeri dari Swallow. Waktu Swallow berdiri di depan Rine Patrick, rentangin tangan dan teriak heboh. Dia maju, megang kepala Swallow kuat-kuat sambil teriak depan mukanya. Bos tenang woi, tapi sayangnya si Swallow udah keburu hilang kendali. Mata kuning seramnya ngelirik Patrick sambil ngeluarin suara aneh yang bikin Patrick bungkam ketakutan. Rain sampai jatuh duduk teriak histeris. Rine Patrick yang panik noleh ke arah Rine sampai mulutnya mangap. Rine nangis sesenggukan di lantai matanya melotot kecewa. Rine ini kenapa? Patrick panik dan langsung teriak biar dia tenang. Rine tolong tenang, serahin ke aku dan cepet kabur. Petir ungu dan kekuatan ngamuk. Swallow langsung ngikat tubuh Patrick sampai dia kaku nggak bisa gerak dan mikir keras. Sialan aku nggak bisa nyentuh dia kalau kondisinya kayak gini. Terus Patrick nekat narik pedangnya sambil mikir. Kalau begini cuman ada satu cara. Darah muncrat parah, Patrick tebas pedangnya ke arah Rine sampai dia terbang jauh sebelum sempat nahan energi hijau yang meledak. Kalian ngerasa ikutan nyesek nggak sih Rine kesakitan menjerit sementara Patrick batin? Maafin aku Rine terpaksa nih.
Rine terhempas jauh ke belakang. Patrick putar balik dengan wajah yakin lega karena berhasil dorong Rinina menjauh dari bahaya. Tepat di belakang Patrick, Swallow ngamuk gila-gilaan dengan petir menyambar ngeri di langit bikin Patrick mati kutu kebingungan. Terus mesti ngapain dong? Swallow natap dingin Patrick. Lo juga mau bunuh gue? Flashback kelar, Patrick meragain tatapan membunuh Swallow tadi yang bikin bosnya langsung ciut dan gak bisa ngomong apa-apa. Patrick nanya ke bosnya, "Bos beneran lupa sama semuanya?" Swallow makin ngerasa bersalah, pegang kepala keringetan. "Sial, gue minta maaf." Patrick duduk nepuk pundaknya girang. "Mantap, baguslah bos, cepet sadar." "Aku paham kok kenapa bos begitu." Swallow langsung hela napas lemes. Patrick ngelanjutin, "Ini semua emang harus kejadian. Setelah batu itu hancur berkeping-keping." Cahaya kuning terang nyorot ke Swallow dan Patrick. Swallow nyeletuk, "Kayaknya gue mesti nyari dia kan?" Patrick nyaut, "Ngapain nanya hal yang udah jelas banget sih bos?" Swallow gugup, "Iya juga, entah kenapa gue ngerasa..." Patrick setuju. "Nah itu maksudku." Patrick nanya, "Kok bos bilang gitu? Bos tahu kan seberapa penting dia buat dungeon?" "Lanjut deh Patrick, ngabsen kerjaan Rine. Dari masak buat bos, ngatur diet monster bersih-bersih, benerin dungeon sampai pasok monster dan pasang jebakan baru. Ngurusin komplain dari tiap ruangan, jualan barang, atur budget, dan ya hampir semua manajemen dungeon itu Rine yang pegang. Jujur aja bos, kehilangan dia itu jauh lebih parah daripada dungeon ini hancur lebur." Swallow ngehela napas super stres. "Ya gue tahu. Tapi denger ini semua bikin shock." Swallow lelah banget. Patrick nyuruh dia cepetan cari Rene sebelum telat. Wajah si bos makin kusut abis. "Sampai sini kita sepakatkan dia emang harus sujud mohon ampun ke Rine. Sini kumpul bro, kita tonton bos monster ini berubah jadi manusia yang pasrah banget." Patrick ngotot nyuruh bawa cewek itu balik meskipun harus cium sepatu. Swallow cuma bisa bilang oke. Tiba-tiba si Patrick nyodorin sebuah gelang ke Swallow sambil bilang, "Kalau bos beneran mau nyari cewek itu, bos wajib bawa barang yang satu ini." Swallow ngeliatin gelang itu dengan muka bingung. Patrick langsung ngejelasin kalau itu namanya Dimira Gelang Sakti yang bisa bantu ngebalansin mana di tubuh bosnya. Ngelihat bosnya masih bingung, Patrick langsung nyeletuk, "Bos, nggak perlu tahu detail kerjanya, yang penting tahu aja kalau harganya itu mahal banget." Swallow ngangkat gelang itu sambil nanya benda sekecil ini. Patrick lanjut ngejelasin kalau aliran mana bosnya itu terlalu overpower. Jadi dia sendiri jujur agak ragu apakah gelangnya bakal ngaruh atau enggak. Apalagi si bos sekarang kan punya 6 jari. Walau efeknya nggak bakal instan banget, seenggaknya gelang ini bisa cegah tubuh bos drop parah kayak kejadian tadi. Swallow ngangkat tangan 6 jarinya itu sambil natap dengan tatapan super nggak percaya. Dia ngelirik Patrick dengan muka super julid. Niat banget nyiapin ginian. Kesannya si Patrick ini udah ngerencanain semua kekacauan ini dari awal banget kan. Sumpah kelakuannya bener-bener licik abis. Bosnya nanya dapat dari mana. Dengan muka datar Patrick jawab nemu di lantai. Swallow malah ngangkat gelang itu tinggi-tinggi sambil senyum licik bikin si Patrick mendadak ketar-ketir sendiri. Makanya Patrick sampai memohon banget sama bosnya, "Tolong jangan ngelakuin hal aneh-aneh ke gelang mahal itu, soalnya barangnya super rapuh bro." Swallow langsung pakai gelangnya dan nyeletuk ya, siapa yang tahu. Patrick melas lagi minta tolong. Tapi Swallow cuman ngibasin tangan dan balik badan mau pergi. "Oke deh, tolong jagain markas ini selama gue pergi ya." Gaya so asik Swallow ini bikin Patrick kesel banget sampai dia nanya, "Bos nggak niat jalan kaki kan?" Sebelum Swallow cabut, Patrick ngewanti-wanti dengan tegas. "Bos cuma punya waktu 5 hari buat balik, soalnya para manusia bakal segera datang nyerbu tempat ini." Swallow nyahut, "Oh jadi gue harus balik sebelum pasukan Red manusia itu sampai ke sini kan?" Patrick agak kaget tapi langsung jawab, "Iya bener banget bos." Muka Patrick mendadak tegang banget. Dia bilang kalau sampai dia gagal nahan para penyusup itu masuk selama bosnya lagi nggak ada di markas. Kalian perhatiin baik-baik ya. Patrick takut banget kalau manusia sampai nemuin tempat rahasia itu. Tempat yang dia maksud tentu aja singgasana emas mewah di puncak gunung sana. Patrick ngangkat tangannya dan ngomong dengan nada super serius. 5 hari. Dia berani jamin markas mereka bakal aman dari serangan selama 5 hari penuh. Tolong inget baik-baik pesan itu. Swallow bilang, "Oke, gampang." Terus dia nyulap baju hitam keren buat dipakai dan janji bakal bawa Rine balik dalam waktu 5 hari. Patrick buru-buru teriak ngingetin Swallow lagi. Tambahan nih kalau bos kebetulan banget nyasar atau muncul di deket perumahan desa para manusia. Tolong jangan caper alias cari perhatian ya bos. Bakal berabe banget kalau ada monster dungeon ketahuan lagi jalan-jalan santai di tengah desa manusia. Swallow ngehentakin kakinya ke tanah, ngebenerin posisi sepatunya sambil ngejawab dengan nada males dan gak sabaran. "Iya bawel, gue paham."
Dia noleh ke Patrick, matanya tajam banget, terus nyengir nyeremin sambil bilang, kalau situasinya makin ribet dan kelewatan gue bakal ratain semuanya, terus langsung balik. Patrick langsung ngegas nyuruh bosnya berhenti pasang gaya so asik. Setelah Swallow beneran pergi, Patrick ngela napas panjang banget ngeluarin secarik kertas dan bergumam kalau ternyata masalahnya jauh lebih ribet dari dugaannya. Patrick baca kertas itu dan bilang si Renea ternyata udah ngejual cakar pemenggal kepala itu entah kemana, terus duitnya dipakai buat beli batu mana isi iblis. Hal gila ini yang bikin bos ngamuk parah sampai Renea hampir tewas. Kertas itu juga ngasih info bocor kalau pecahan ke-34 dari total 36 cakar asli lagi dilelang. Kira-kira siapa nih yang bakal menangin lelangnya? Patrick nyipitin mata sambil mikir keras. Dia udah bisa ngebayangin kiamat, macam apa yang bakal terjadi kalau bosnya tahu. Patrick ngebayangin Swallow ngamuk brutal sambil teriak dasar brengsek kalian semua pas denger info ini. Bayangan kocak sekaligus nyeremin ini bikin Patrick merinding ketakutan sendiri mikirinnya. Sumpah ini mah kiamat bro. Patrick megang koran itu sambil keringat dingin ngebatin kalau umat manusia udah diambang kehancuran. Tapi pas dia lagi ngomel-ngomel sendiri, tiba-tiba matanya melotot kaget melihati korannya dengan syok berat. Di koran itu tertulis berita kalau aliansi penakluk dungeon super yakin dalam serangan kali ini mereka bakal nembus inti reruntuhan cuma dalam waktu 3 hari doang. Patrick langsung teringat sama kata-kata yang baru dia bilang ke Swallow, 5 hari. Kita semua denger kan, dia jamin aman 5 hari. Coba deh kalian posisikan diri jadi Patrick sekarang. Ngelihat koran nulis 3 hari asli, dia langsung jantungan panik dan ngumpat kesel banget. Apes banget dah nasib gue pindah ke si bos Swallow. Dia mencelat keluar dungeon dan mendarat keras di tanah sampai bikin kawah gede. Dia tiduran pasrah di dalam kawah natap langit biru yang cerah banget, terus ngela napas sambil ngumpat. Sialan bener. Sambil manyun dia mikir asli dah. Ini udah kedua kalinya gue nyasar teleportasi ke tempat random. Swallow tiduran sambil lipat tangan nginget-nginget lagi bacotan si Patrick tadi. Patrick kan ngingetin kalau aliran mana di tubuh bosnya itu lagi kacau balau, jadi mending jangan asal pakai sihir kalau nggak paham efeknya. Swallow ngangkat tangannya ke arah langit ngeliatin aliran sihir di telapak tangannya sambil ngebatin curiga. Apa mendarat nyasar ini emang gara-gara sihir gua ya? Dia nurunin tangannya ke tanah terus mikir bodoh amat lah, mending cobain sekali lagi. Swallow langsung ngecast sihir teleportasi lagi, aura gelap menyelimuti tubuhnya, mengangkat badannya perlahan sambil dia fokus mikir. Target tujuannya itu kota Hastin, tempat di mana Rine ngejual batu mana itu. Kering dia lenyap dan cuma ninggalin jejak asap hitam doang. Pindah scene nih bro, ada Mel yang lagi duduk manis di singgasananya dengan aura bos abis terus nyeletuk pakai nada ngeremehin. Kalian cuman manusia kasta rendah, tapi hebat juga bisa manjat sampai ke sini. Kayaknya gue harus ngasih hadiah spesial buat serangga kecil kayak kalian. Gimana kalau gue kasih kematian yang epic? Tiba-tiba seorang om-om tangguh melangkah masuk ke istana sambil nyindir. Lucu juga ya, ternyata iblis bisa banyak omong dan congkak juga. Si paman pelan-pelan nyabut pedangnya dan dengan tatapan dingin bilang, kita ini tim raid veteran super jago yang menduduki rank 32 di seluruh kerajaan. Dia ngacungin pedang gedenya ke arah Mel di backup sama pasukan garang di belakangnya lalu ngomong dengan lantang. Kami adalah pasukan elit bayaran dari batalion Macan Dewa Tatapan, matanya makin tajam menantang. Ingat baik-baik nama keren kita ini. Dan buat kalian percayalah, pertarungan epik ini bakal mengguncang seluruh benua. Sini bareng gue, kita tonton momen pecah ini. Para ksatria sok jagoan teriak, mau gulingin takhta, bikin urat marah si Raja Iblis sampai menonjol. Dia langsung congtai di kursi dan bangkit berdiri. Auranya menekan habis-habisan dengan energi ungu kebiruan yang meledak di sekitarnya. Sambil menyebut dirinya sebagai keturunan ke-17 Raja Iblis Asmodeus, dia meneriakkan nama aslinya Melfagria. Matanya melotot gila dengan senyum nyeringai pamer gigi taring. Dia sesumbar kalau mereka harusnya merasa terhormat bisa dengar nama aslinya. Sekarang matilah kalian semua. Kapten pasukan harimau itu agak panik tapi tetap sok keras nyautin ancaman itu. Tiba-tiba aja dia ngeluarin jurus pusaran angin puting beliung yang gede banget dari tangannya buat persiapan nyerang si Raja Iblis. Si kapten jadiin pusaran angin itu sebagai pijakan buat melesat maju sambil teriak kencang. Sementara itu Mel berdiri santuy banget sambil megang senjata emas di tangannya siap banget buat tempur. Dengan muka super bete, Mel langsung putar tongkat sihirnya membentuk lingkaran buat nangkis semua hujan panah yang terbang ke arahnya. Salah satu anggota pasukan itu nyeletuk kalau jalan si Raja Iblis udah diblokir. Majet dari pasukan itu nembakin bola-bola api ke arah Mel buat ngesupport kaptennya. Jelas aja Mel makin ngamuk, dia langsung mengayunkan tongkatnya dan neriakin kalau mereka itu cuma cecere lemah yang nggak tahu diri.
Mel lanjut teriak murka ngancem bakal ngubah mereka semua jadi abu debu saat itu juga. Api ungu langsung merambat luas dan ngebakar anggota pasukan itu sampai mereka teriak kesakitan parah. Apalagi waktu nyala apinya makin dekat ke arah si kapten yang mulai panik nggak karuan. Nggak mau mati konyol, dia gerak cepat nancepin pedangnya ke lantai dan nyongkel batu besar ke atas. Batu itu berhasil nahan percikan api ungu gila itu. Tapi tiba-tiba aja ada butiran es yang jatuh lewatin wajah si kapten secara mendadak. Coba deh kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Si kapten tiba-tiba mendongak syok ngelihat butiran es turun sampai dia teriak nggak percaya sama matanya sendiri. Mel yang sekarang pamer sayap ungu mempesona langsung angkat tinggi tongkat sihirnya buat merapal mantra sihir tingkat tinggi. Sihirnya bikin bongkahan es raksasa. Si kapten sampai batin. Bingung, apa musuhnya ini? Baru aja ngeluarin panggilan monster es yang baru. Tiba-tiba batu bata di atas kepala kapten retak. Dia refleks ngambil satu batu bata utuh, narik tangannya ke belakang buat ambil ancang-ancang sambil teriak sinis ngeledek si Mel. Si kapten yang emosi langsung ngelepar batu bata itu dengan kekuatan maksimal ke arah Mel sambil nantangin nanya, emangnya dia bakal tinggal diam aja nerima serangan kayak gitu. Habis itu si kapten nekan kakinya kuat-kuat ke tanah buat lompat maju. Dia melesat gila-gilaan ke arah Mel sambil teriak penuh amarah. Mel dengan santainya nurunin tongkat dan ngarahin tepat ke si kapten. Otomatis balok-balok es langsung meluncur serang kapten sambil Mel ngatain dia bodoh karena udah gali kuburannya sendiri. Tapi anjir serpihan es itu sukses ditangkis sama pelindung sihir yang tiba-tiba muncul. Mel sampai batin shock sejak kapan cowok ini punya tameng magic begini. Mel jelas nggak nyangka bakalan begini jadinya mukanya kelihatan kaget banget. Padahal seingat dia para mage musuh udah diberesin semua tadi. Matanya langsung melotot lebar waktu ngelihat di kejauhan sana ternyata masih ada 2 mage yang bertahan hidup dan lagi ngerapal sihir pelindung. 2 mage itu ngasih tameng buat kaptennya sambil nyuruh dia maju. Mel yang makin darah tinggi langsung ngangkat tangan buat ngerapal kutukan sambil ngumpat nyebut mereka serangga. Kapten sama Mel udah sama-sama siap ngehajar pakai serangan pamungkas mereka. Tapi pas Mel baru aja mau nyerang, tiba-tiba tragedi terjadi, atap markas hancur berantakan. Dari atap yang jebol itu ada benda aneh jatuh dan bikin suara ledakan super keras. Guncangannya bikin si kapten sampai kepental jauh sambil teriak nahan sakit yang luar biasa. Nasib Mel juga sama aja, dia ikut terhempas ke belakang sampai punggungnya ngehantam batu keras. Pasti kalian juga mikir hal yang sama kayak gue kan? Ada gila-gilanya tiba-tiba muncul sosok bayangan misterius dari balik puing-puing bikin 2 kubu ini syok berat. 2 penyihir yang masih hidup buru-buru nolongin kapten mereka yang lagi nyungsep, nanyain keadaannya masih aman apa enggak. Si kapten langsung buru-buru ngerespon mereka berdua. Dia bilang nggak perlu khawatir. Pas udah bisa berdiri tegak, si kapten natap ke depan dan bingung soal siapa yang datang karena dia nggak dikasih info ada bala bantuan lain. Di sisi lain Mel juga perlahan bangkit sambil ngerintih kesakitan. Dia mulai panik dan mikir apa pasukan manusia ini tiba-tiba dapat buff kekuatan bakal jadi masalah gede kalau manusia bisa nembus benteng pertahanan Raja Iblis. Sosok itu perlahan makin jelas dari balik debu reruntuhan bikin Mel nebak-nebak siapa orang gila ini. Tiba-tiba orang misterius itu nanya sesuatu. Ternyata itu si Swallow dengan tampang polos tanpa dosa. Dia malah nanyain di mana si Hastin berada. Di tengah debu tebal puing-puing itu bayangan hitamnya makin kelihatan. Raja Iblis Mel langsung natap sosok itu dengan penuh rasa curiga yang mendalam. Dia mikir ini makhluk apa anjir. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju ke arahnya nungguin si bayangan hitam ini ngomong dari balik kabut debu. Sosok itu akhirnya menampakkan diri dan yap, main karakter kita resmi muncul coy. Dia lanjut ngulangin pertanyaannya, nanyain soal lokasi Hastin ke orang-orang yang lagi tawuran. Semua orang jelas melongo ngelihat kedatangan dia. Pasukan ksatria langsung ngegas ngomel nanya, maksudnya apaan dia tiba-tiba nyelonong masuk cuma buat nanya gituan doang. MC kita malah asik ngupil telinga cuek, bebek sama omelan mereka. Tiba-tiba ada suara yang ngingetin dia kalau yang barusan ngomong emang kelihatan kayak manusia, tapi mendingan dia jaga jarak aman dari si Raja Iblis yang lagi mode ngamuk itu. MC kita langsung noleh ke Raja Iblis itu. Sosok Mel masih dikelilingi sama aura asap ungu gelap yang super mengintimidasi. Mel dengan pedenya malah nantangin balik nyuruh mereka bawa orang sebanyak apapun yang mereka mau. Soalnya dia yakin ribuan orang pun gak bakal bisa numbangin kekuatannya. MC kita sampai batin dalam hati seriusan iblis cupu itu Raja Iblisnya.
Dia langsung ngebandingin sama Raja Iblis ngeri yang pernah dia bantai sebelumnya. Auranya beda jauh banget cuy. Sambil ngelus dagu, dia bercanda nanya, apa ini yang namanya jurang? Pemisah generasi antara Raja Iblis zaman old sama zaman now. Di kubu sana, suara ancaman Mel langsung bergema keras. Dia ngatain EMC kita bajingan dan sumpah bakal bikin dia bayar mahal karena udah ngancurin atap kastil kesayangannya. Kubu lawannya juga nggak mau kalah gertak. Dengan nada sombong, pihak musuh nyorakin kalau mereka bakal ngasih pelajaran telak pakai serangan maut mereka. Nah lo, bala bantuan kesatria makin banyak yang dateng. Percaya deh sama gue, kalian nggak bakal mau kelewatan kelanjutan rusuhnya pertarungan epik ini. Sini kumpul, kita bakal lihat momen terkocak nih. Komandan bala bantuan tiba, sang komandan langsung teriak, bagus ayo habisi Raja Iblis itu bareng-bareng. MC kita angkat tangan, niatnya mau nyala bentar buat nanya sesuatu. Tunggu dulu kalian. Arok belum sempat ngomong apa-apa, gerombolan itu malah asik lari ngelewatin dia gitu aja kayak angin lewat. MC masih berusaha keras nih, dia beneran pengen ngomong tapi suara teriakan pasukan itu terus-terusan nutupin suaranya. Nasib deh. Coba aja sihirmu nggak bakal mempan lawan kami. Wah, manusia emang jago banget kalau suruh sombong ya. Melsu kelihatan mulai terpojok di sana. Pasukan bayaran itu makin songong teriak, kita udah dapat bantuan, jangan takut, ayo maju semuanya. Di sudut lain, squad masih aja berdiri santuy, nyoba buat nanya baik-baik. Ada yang bisa ngasih tahu arah nggak? Tapi ya sama kayak tadi, cuma suara teriakan perang doang yang balas pertanyaan dia. Maju terus, pertarungan makin panas. Terserah MC mau ngapain juga mereka semua tetap aja sibuk baku hantam nggak peduli. Raja Iblis Mel terus-terusan ngeluarin sihir. Serangan mematikan rasa ini, rasa sakit. Gerombolan rendahan di seberang juga ogah nyerah, mereka terus nyerang sambil ngejek tanpa henti. Tempat ini bakal jadi kuburan buatmu. Raja Iblis MEC kita akhirnya milih duduk di tanah, dia udah males nanya lagi. Sekarang dia beneran mulai emosi tingkat dewa. Sumpah aku kesel banget nih, Zat natep langit sambil mikir keras, dia bener-bener harus cepetan nemuin Re bagaimanapun caranya. Dia ngelirik ke arah pasukan bayaran sok jagoan itu, ngajak ngobrol mereka kayaknya emang udah mustahil banget sih. Dia cuman bisa garuk-garuk kepala bingung abis harus ngapain sekarang. Kalau telat sedikit lagi, Patrick pasti bakal ngamuk habis-habisan. Baru ngebayangin aja udah bikin sakit kepala. Tiba-tiba gerombolan orang itu malah mulai merhatiin dia. Hei sini bantuin kita lawan dia, woi halah palingan cowok itu lagi ketakutan. Tahan napas kalian, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia balik badan dan langsung berubah jadi sosok menyeramkan yang dibalut asap hitam pekat. MC kita beneran ngamuk sekarang. Dia nyuruh mereka tutup mulut, seketika bikin kaki tangan mereka lemes total, mau kabur aja nyalinya ciut. Dia berubah wujud jadi iblis sejati dan dengan gesit nyomot mereka satu persatu. Mereka nyoba lari terbirit-birit, tapi ya udah jelas itu hal yang mustahil banget. Asap hitam pekat itu pelan-pelan mulai pudar. MC kita balik lagi ke wujud manusianya, mulutnya masih asyik ngunyah-ngunyah sisa makanannya yang barusan. Mel cuma bisa melongo kaget, badannya gemetar hebat ngelihat pemandangan gila barusan. Dia sampai saking syoknya nggak berani ngomong sepatah kata pun. Saat cuma bisa ngehela napas panjang banget. Mel masih aja natap dia sambil mematung. Sambil megang senjatanya, erat-erat dia ngumpulin nyali buat nanya, barusan itu ngapain ya Mel? Pelan-pelan deketin dia sambil ngasih pujian. Gila keren abis Tuan kuat banget, jangan-jangan kekuatan Tuan jauh ngelampauin aku nih. Mel makin kegirangan matanya sampai berbinar-binar terang. Aku jadi penasaran banget sama Tuan, aku pengen banget tahu lebih banyak soal Tuan nih. Mel terus-terusan nginterogasi squad kayak lagi meriksa buronan. Identitas Tuan yang sebenarnya ini siapa sih? Terus makhluk gede yang barusan muncul itu apa ya? Makhluk tadi Tuan sembunyiin di mana hayo? Oh iya, nama asli Tuan siapa? Kasih tahu dong. Rahasia buat dapetin kekuatan gila kayak gitu apaan? Zat natap Mel dengan tatapan males banget, tapi si Mel malah kelihatan makin heboh kegirangan. Gak lama kemudian Mel dehem maaf banget ya atas ketidaksopananku tadi. Dia ngibas tangannya gaya elegan, tolong izinkan aku buat ngenalin diri. Posisi berdiri Mel langsung berubah jadi lebih anggun. Aku ini Raja Iblis yang super agung, keturunan ke-17 dari Asmodeus. Dengan penuh rasa bangga, dia sebutin namanya sendiri, Mel Fagria. Mel ngasih tatapan mata emasnya yang menggoda ke arah MC. Nah sekarang siapa nama Tuan SWAT langsung pasang komuk super jijik. Sumpah aku benci banget sama hal-hal kayak gini. Tapi dia mikir 2 kali, mending kasih tahu aja deh namanya ke Mel. Ya udah, aku Swan. Belum sempat kelar ngomong, dia ngelihat Mel yang lagi nungguin banget, dia langsung diem dan mulai mikir keras.
Tunggu dulu Wat, langsung kepikiran soal Patrick nih. Kalau dia sampai ngebocorin identitas aslinya, bukannya beritanya bakal langsung viral kemana-mana, Patrick pasti nggak bakal biarin itu terjadi, lagian sekarang juga belum saatnya buat bongkar identitas. Dia pun bergumam pelan di dalam mulutnya, ngerasa kalau sekarang emang mending dirahasiain dulu aja semuanya. Namaku adalah Swan Runier. Dia asal jeplak aja nyebutin nama yang baru lewat di otaknya. Ngebayangin sosok cowok, senyum tampan bernama Swando Runier, pria 32 tahun yang masih jomblo. Kalian pasti pernah kan asal sebut nama terus nyesel? Sama banget nih. Sialan nama itu kedengeran norak banget. Tapi otakku cuman kepikiran itu doang. Mel langsung ngulangin nama yang baru dia dengar, Swando Runier. Mel makin sumringah dan nanya, bolehkah aku panggil Tuan dengan sebutan Tuan Swando mulai sekarang? Ya terserah lu aja, jawabnya datar. Mel pun lanjut ngoceh. Oke deh kalau gitu Tuan Swando. Pertama-tama aku mau bilang makasih banyak karena udah nyelamatin aku. Walaupun jujur aja bantuan itu agak nggak perlu sih. Squad langsung nutup muka kelihatan males banget dengernya. Dia nyuruh Mel diam aja tapi Mel tetap ngoceh. Baiklah kalau gitu Tuan Swando yang hebat. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak udah nyelamatin nyawaku. Ya walau sebenarnya tindakan Tuan tadi rada kurang penting. Saat nutup mukanya kelihatan udah males banget dengarnya. Dia nyuruh cewek cerewet itu diam. Mel senyum lebar tolak pinggang sambil nambahin, karena Tuan udah bantuin aku juga mau balas budi, ada yang bisa aku bantu? Sat langsung senyum sumringah dan gercep nanya, kamu tahu arah jalan ke Hastin nggak? Mel dengar itu langsung nyeletuk Hastin ya Sat, makin kegirangan karena ngerasa si Mel ini kayaknya tahu banget soal tempat itu. Wah gila cewek ini beneran tahu, ngebantai pasukan manusia tadi emang keputusan paling tepat, tinggal sebentar lagi nih dia bakal tahu arahnya. Mata Mel berbinar cerah nanya balik ke Squad. Ngomong-ngomong, Hastin itu apaan sih Swat? Seketika membatu tanpa kata hatinya hancur lebur, ngerasain kekecewaan yang paling dalam. Dia ngebatin, maksudnya apaan nih? Tunggu dulu, jangan bilang bukan cuman gak tahu jalannya tapi cewek ini beneran gak tahu Hastin itu tempat apaan. Kecewa berat banget dengar jawaban polos Mel di dalam hatinya. MC kita beneran rasanya pengen teriak kencang. Bercanda nih, gue barusan nanya sama orang yang nggak tahu Hastin sama sekali. MC nanya lagi dengan pasrah. Oke deh, kalau gitu desa manusia terdekat ada di mana? Jadi gimana menurut kalian? Udah capek-capek, pamer ujungnya tetap nyasar. Mel mikir bentar dan ngejawab, sejauh yang aku tahu Kota Lecce adalah yang paling dekat. Sini kumpul bareng gue. Sambil nutup wajahnya Swallow mendadak kepikiran soal ibu kota Lecce. Di kepalanya dia mulai ngebayangin jarak aslinya. Kalau harus naik kereta kuda manusia dari kota Hastin sampai ke Lecce itu pasti bakal memakan waktu 2 bulan penuh. Swallow langsung lemas karena itu jauh banget. Mel cuma berdiri kebingungan. Ada apa nih Tuan Swallow? Apa? Ada masalah yang serius? Begitu dengar keluhannya Mel langsung nyambung dan paham banget sama maksudnya. Oh aku ngerti sekarang, jadi kamu mau pergi ke tempat yang jauh banget. Kalau gitu, kenapa kita nggak pakai roda teleportasi aja? Mel dengan santai ngasih ide. Protagonis kita langsung noleh kaget. Roda apa Mel? Malah balik nanya heran. Astaga, jangan bilang kamu nggak tahu sama sekali. Dia pelan-pelan ngejelasin soal benda ajaib nan aneh itu. Katanya itu adalah alat ciptaan manusia yang digabungin pakai sihir canggih dan juga ilmu alkimia kuno. Intinya sih, alat sakti ini bisa ngebawa manusia pindah ruang dalam sekejap. Swallow langsung tegak dan nanya ke Mel nyari jalan keluar paling mantap buat masalahnya sekarang. Emangnya benda itu ada di mana? Mel langsung jawab, kamu beneran mau pergi? Suasana di luar udah mulai gelap dan lampu-lampu jalanan mulai dinyalain terang. Mel dengan tenang jawab pertanyaan Swallow. Benda itu ada di Lecce. Protagonis kita ini mastiin lagi ke si Raja Iblis, tempat persisnya ada di mana. Cewek ini jawab tanpa ragu. Kamu beneran mau ke sana? Ada roda teleportasi gede di Lecce. Nggak lama mereka sampai, tapi Swallow masih kelihatan ragu. Serius ini pusat kota Lecce. Mel langsung kelihatan girang banget. Yoi, nggak ada tempat yang lebih pas buat nyari gosip dan ngumpulin informasi penting. Swallow langsung murung, ingat bayangan Rene. Dia mikir belum tentu bisa nemuin Rene di sini, tapi dia wajib cari petunjuk karena siapa tahu cewek itu pernah mampir ke Hastin. Mel ini seakan bisa baca pikiran si cowok. Kamu bilang lagi nyari cewek berambut perak kan? Swallow dengan lemas mengiyakan. Bener banget. Mel langsung senyum penuh percaya diri dan bilang, tenang aja aku bakal bantu kamu nemuin dia. Swallow jelas makin kebingungan dan langsung nanya, lah bukannya kamu ini penguasa agung di Istana Iblis? Terus nasib istanamu gimana dong? Mata Mel membesar terus dia senyum manis banget sambil jawab, kamu ngawatirin aku ya? Boleh juga, tapi beneran deh gak usah repot-repot.
Perhatiin baik-baik bagian ini. Aura hitam pekat langsung meledak ngelilingin tubuhnya. Dengan gaya bos besar yang epic, Mel dengan lantang deklarasiin aku adalah Raja Iblis yang lahir di tubuh mutlak ini untuk berkuasa. Istana yang di sana itu sama sekali nggak penting. Dimanapun aku berpijak, disitulah wilayah iblis berada, dan semua makhluk gelap adalah prajuritku. Swallow cuma manggut-manggut sambil numpu dagu, tapi mukanya masih kelihatan super curiga. Jadi itu kekuatan asli dari seorang Raja Iblis. Kamu beneran bisa manggil pasukan iblis sesuka hati? Mel langsung senyum bangga banget dan bilang, yup 100% bener. Tapi sehabis ngomong gitu, dia iseng julurin lidahnya. Walaupun aslinya aku belum pernah nyobain sama sekali sih, hehe. Muka Swallow tetap datar tanpa ekspresi, tapi di dalam hatinya dia udah ngakak parah sambil ngeremehin. Si Mel malah makin pede tepuk dada ngelanjutin omongannya. Ayahku aja udah pernah ngelakuinnya, jadi pasti aku juga bisa dong. Swallow pasrah dan cuma bisa ngangguk setuju. Iya deh, aku paham. Tapi tiba-tiba nada bicara Mel langsung berubah serius. Oh, satu lagi, istana Raja Iblis warisan dari ayahku itu ternyata udah lumayan hancur. Jadi ya mau gimana lagi kan? Swallow langsung canggung, berat mukanya keringetan sambil garuk-garuk kepala lalu minta maaf. Mel kelihatan murung mainin jarinya sambil cemberut ngambek, padahal kalau nggak diomongin juga bukan masalah gede. Manusia itu emang hobinya bikin kacau di mana-mana, tangannya langsung diangkat tinggi-tinggi, terus dia teriak dramatis banget di tengah jalanan yang ramai. Gila aja bahkan Raja Iblis sepertiku harus hidup susah, padahal ibu kota manusia megah banget ada di depan istanaku sendiri. Tapi sedetik kemudian mood Mel langsung balik ceria dan ketawa. Oke, cukup sedih-sedihannya sekarang, waktunya kita pergi buat nyari informasi penting. Si protagonis kita mengiyakan, tapi di kepalanya mikir, perasaanku kok bilang bakal ada masalah besar nih, atau aku cuma kepikiran aja ya. Terus mereka berdua jalan santai bareng ke depan. Pindah ke tempat lain, terdengar suara kencang nyodorin pesanan. Ini dia 2 gelas bir buat kalian. Lalu 2 gelas bir itu ditaruh dengan lumayan kasar ke atas meja kayu. Kalian pasti ngebatin hal yang sama kayak aku. Busa birnya masih meluap tumpah. Swallow keringetan dingin natap birnya ngerasa insting. Buruknya tadi ternyata beneran kejadian. Habis itu dia langsung nanya ke Mel yang lagi asik nenggak birnya sampai habis di depannya. Hey Mel, perjalanan kita kan masih super panjang. Ngapain kita malah nongkrong di sini? Mel langsung nurunin gelasnya, berdesah puas parah. Mantap banget sampai busa birnya masih nempel lucu di sudut bibirnya. Mel langsung ngelap bibirnya pakai tangan dan bilang, kayaknya kamu emang nggak terlalu paham soal kebiasaan desa manusia ya. Kedai bir itu tempat paling gacor buat nongkrong sambil nyari info. Terus dia nunjuk tamu-tamu mabuk di meja lain sambil ngejelasin, coba deh kamu perhatiin sekeliling dan pasang kuping baik-baik. Semua gosip receh mereka itu informasi langka yang gak bakal kamu temuin dimanapun. Sambil numpu kedua tangan di dagunya Mel tersenyum sampai matanya menyipit, terus bilang, kamu tinggal pilih aja nih mau dengerin cerita yang mana. Swallow yang bingung langsung nengok ke belakang dan nanya, maksudnya milih cerita tuh gimana? Tiba-tiba pandangannya terkunci di satu titik, lalu dia bergumam heran. Apaan tuh? Terlihat sebuah papan pengumuman penuh kertas yang lagi dikerubungin banyak orang. Mel nyamperin papan itu dengan tampang kaget dan bilang, wah aku nggak nyangka benda ini ada di sini. Nah ini dia pusat informasi yang aku maksud tadi. Swallow makin bingung. Lah emangnya kamu pernah nyinggung ginian Mel dengan ngotot balas? Pernah kok. Swallow langsung narik satu kertas pengumuman dari papan matanya, baca sekilas lalu nanya. Mel gerak cepat ngejawab itu adalah daftar tim penakluk yang lagi aktif nyerbu dungeon. Katanya sih, ini sistem buat nyegah terlalu banyak tim masuk ke dungeon yang sama biar nggak rusuh. Swallow manggut-manggut mikir bener juga, dalam waktu bersamaan emang nggak boleh ada 2 kelompok rebutan. Mel ngelirik kertasnya lalu nyambung, kalau lebih dari 1 tim urusan bagi rampasannya bakal super ribet. Dia langsung menggertakkan gigi dan ngeledek sinis, dasar manusia receh. Padahal makin banyak orang kan peluang menangnya makin gede. Lihat kemaruknya mereka yang dibutain sama harta. Swallow ngelepasin kertas itu. Nah sampai di sini dulu ya, pastiin kalian siap buat kejutan gila selanjutnya. Sini kumpul kalian pasti nungguin kelanjutan komik gila ini kan? Mel natap Swallow dengan curiga. Kenapa tiba-tiba pakai kata kita coba? Kamu juga iblis dari dungeon ya? Makin dia ngomong, Swallow makin mandi keringat dingin. Terus Mel yang ada di belakangnya mulai pasang muka super curiga. Dipikir-pikir, emang aneh banget sih. Aku kan masternya istana Raja Iblis kok. Bisa-bisanya kamu bebas keluyuran santai di dunia luar. Padahal statusmu itu jelas-jelas iblis. Swallow jawab dengan canggung. Gue males banget ngejelasinnya. Intinya ini tuh rumit banget. Bisa gak sih kita skip aja obrolan ini? Mel akhirnya gak maksa lebih jauh dan ngomong santai. Swallow kamu emang penuh rahasia ya. Ya udah, aku gak bakal maksa, kamu pasti punya alasan tersendiri.
Tiba-tiba Swallow kaget banget. Matanya melotot lebar ngelihat selembar kertas yang ditempel di papan pengumuman sampai spontan kelepasan teriak, "Hah!" Terus dia langsung kepikiran soal dungeon miliknya sendiri. Dia jalan maju buat ngambil kertas itu sambil terus ngelamun, mikir. Untung aja daftar tim penakluknya masih kosong melompong, jadi masih ada waktu. Mel di sebelahnya teriak, "Itu apaan sih?" Terus dia mulai narik-narik baju Swallow sambil merengek manja. "Jangan cuma dilihat sendiri dong bagi-bagi kek, kamu pikir kamu keren atau gimana? Dasar pelit banget sih." Swallow yang udah mati kutu akhirnya nyodorin kertas itu ke depan muka Mel. Iya nih, ambil." Mel langsung nyamber kertasnya dengan ekspresi wajah yang kelewat antusias. Terus Mel baca kertasnya dan bilang, "Wah, ini promo penaklukan Dungeon Ancient Core dari Seven Great Dungeons." Swallow kaget dong, "Kamu tahu soal Ancient Core?" Mel jawab tanpa ragu, "Jelas tahu dong." Dia ngejelasin kalau itu salah satu dari Seven Great Dungeons. Tiap dungeon itu nyimpen berbagai macam kekuatan yang super mengerikan. Kekuatan itu sukses bikin manusia-manusia bodoh pada kagum dan memujanya. Swallow tiba-tiba ingat sesuatu terus langsung nanya balik ke dia. "Coba kalian perhatikan bagian ini baik-baik." Mel ngangkat brosur itu dengan super antusias. Katanya ini tuh impian mutlak dari semua iblis di luar sana. Dari 7 dungeon hebat itu, Ancient Core adalah yang paling kuat. Penguasanya itu sang master penciptaan sekaligus pelindung dari para dewa. Sosok yang menghukum siapapun yang dibutakan oleh keserakahan dan merupakan entitas tertinggi dari seluruh iblis di alam semesta ini. Habis ngomong gitu, matanya langsung berbinar-binar penuh harapan. Sambil menyatukan tangannya dengan penuh hormat, dia nyebutin Tuan Dever. Di momen ini, Swallow teringat ucapan Patrick yang nyuruh dia sadar dan juga omongan Rain soal Raja Iblis. Dia batin, "Malah lebih mirip Tuan Tanah, kenapa gue selalu direpotin iblis sih?" Habis itu Mel curhat lagi, "Kamu tahu nggak dungeon yang paling aku suka itu ya, si Ancient Core ini?" Dia naruh tangan di pipinya sambil ngarep, "Aku pengen banget jadi lebih kuat." Dia natap Swallow terus lanjut nyeritain isi hatinya. "Kalau aku makin kuat di masa depan nanti, aku pasti bisa ketemu sama Tuan Dever." Wajah Swallow langsung kaku, speechless, cuma bisa mingkem sambil batin. Padahal kamu lagi ngobrol sama orangnya. Mel ngelanjutin lamunannya, "Keren banget ya punya kekuatan yang gak ada tandingannya. Aku juga pengen punya kekuatan kayak gitu." Ekspresi wajahnya seketika berubah jadi sedikit sedih. "Ayahku pastinya juga super kuat. Dia itu Raja Iblis sejati yang bener-bener pantas banget duduk di singgasana itu. Gak kayak aku dan di umat manusia ada yang lebih kuat dari ayah. Ada pahlawan muda yang namanya Bern atau siapa gitu. Kalian semua pasti ikutan gemes lihat kelakuan aslinya di sini." Swallow cowok yang udah nelan pahlawan itu hidup-hidup pas lagi nguap malah pasang muka pura-pura polos. Oh, dia pahlawan yang ngalahin Raja Iblis. Aku beneran gak mau berurusan apalagi deket-deket sama dia. Mel gak ngerespon ucapan itu dan malah asik ngelanjutin cerita soal cita-cita pribadinya. "Aku gak mau ngabisin sisa umurku cuma buat ngurusin dugaan kayak ayah. Aku cuma pengen rakyat dunia iblis bisa bangun dungeon impian mereka sendiri. Makanya aku harus jadi jauh lebih kuat." Gimana keren kan mimpiku? Mel senyum lebar banget. Swallow setuju banget sama pemikiran Mel. Dia ngebatin, mumpung masih muda emang bagus punya ambisi gitu. Terus dia flashback dulu banget, "Gue juga pernah kayak gitu saking lamanya sampai gue udah lupa rasanya. Ada masanya gue bener-bener penuh energi, mimpin pasukan super kuat buat naklukin seluruh benua. Gue berjuang keras buat kuasain semua ilmu di dunia ini. Gue paling serius dibandingin siapapun. Gue nolongin orang-orang malang yang sukses bikin hati gue tersentuh. Udah gak kehitung berapa kali gue ngasih segalanya buat mereka, tapi pada akhirnya gue sadar semua itu percuma. Target hidup gue sekarang tuh cuma pengen tidur seharian." Swallow ngepalin tangannya serius dengan penuh harap. Tapi ternyata si Mel malah udah tepar di atas meja sambil ngorok dong. Mood Swallow langsung hancur dan keringetan. Dia natap cewek itu dengan curiga sambil bergumam, "Lu beneran tidur? Asli lu tidur." Adegan pindah dan kedengeran suara seseorang ngomong, Ada misi penaklukan baru tuh." Orang lain nyautin, "Oh ya beneran ada. Udah ada dari kemarin sih, tapi gue lupa belum nempel di papan." Orang itu heran, "Kok baru ditempel sekarang sih?" Orang satunya lagi ikut nanya, "Emangnya itu dungeon apaan sih?" Tepat di belakang mereka ada Swallow yang lagi ngegendong Mel sambil nanya ke pelayan kafe, "Permisi, di sini ada kamar istirahat nggak?" Si pelayan agak ragu-ragu terus ngejawab, "Iya lewat sini kak." Terus ada orang yang lagi bawa palu buat nempel kertas di papan sambil teriak, "Tunggu bentar ya, gue tempel nih, kalian baca sendiri aja." Seorang cowok botak tiba-tiba nanya, "Lu emang gak pernah ganti kertasnya ya? Kalau sampai ketahuan sama inspektur lu pasti bakal kena denda tahu rasa lu." Yang pegang palu langsung nyaut, "Cerewet ini kan gue lagi ganti kertasnya."
Kertas baru akhirnya terpampang di papan. Isinya tentang dungeon peringkat 7 dari 7 Great Dungeons, yaitu Ancient Core yang ada di dalam gua batu kapur bawah tanah di hutan Grabania dekat Hastin. Bagian barat dari kerajaan resmi ngeluarin peringatan kalau cuman orang-orang dengan kemampuan tersertifikasi yang boleh ikutan misi penaklukan dungeon tingkat S ini karena statusnya itu super duper berbahaya banget. Tim penakluk yang ikutan misi ini adalah skuad Fior dari Serikat Fior Duel dengan total 31 anggota yang dipimpin oleh Kapten Nifre. Batas waktunya cuma 72 jam, dan percaya deh kalian pasti nggak sabar nungguin kelanjutan aksi gilanya. Sementara itu di salah satu rumah, ayo kumpul sini, kita mulai dari momen cahaya pagi masuk ke kamar. Di kasur itu ada Mel yang lagi asyik rebahan sambil ngigau pelan. Dia bangun dengan muka bingung parah. Terus si Swallow jalan nyamperin sambil garuk belakang, kepala nyapanya aja masih mode ngantuk berat. Wah udah bangun nih, Mel jawabnya malu-malu. Tuan Swallow, aku nggak ingat apa-apa deh. Tangan Swallow mendadak kaku dan dia langsung gelagapan. Ya kemarin aku cuma duduk di tanah sih. Mel ikutan kaget dong, kok dia malah panik. Swallow jawabnya malah muter-muter nggak jelas. Dia matung mata Swallow melotot kaget sampai mau copot lihat pemandangan di depannya. Keringat dingin netes sambil ngebatin, mata gue error atau gimana nih? Kok kamu malah jadi bocil begini? Mel yang baru sadar langsung ngegas. Apaan? Aku bukan bocil ya. Swallow nyeletuk santai. Oh berarti anak di bawah umur dong. Mel yang ngamuk plus mukanya merah padam langsung ngasih pukulan beruntun ke dia. Tuan Swallow nggak sadar itu kurang ajar banget. Swallow yang kena mental langsung teriak kesakitan. Walau mukanya lagi digebukin tanpa ampun, dia masih sok kalem bilang, siapa suruh tiba-tiba jadi mini begitu, aku kan cuma kaget doang tahu. Aduh sakit. Mel tetap ngegas, aku nggak berubah jadi muda. Terus ditambahin bogem mentah, bikin Swallow jerit. Sakit banget boy, suara Mel merendah. Terus Swallow sibuk nangkis sambil mohon, ampun udah stop. Mel ngejelasin, wujudku yang kemarin itu versi kedua biar manusia pada nggak ngeremehin aku. Nah kalau wujud yang sekarang ini itu versi pertamaku yang asli. Habis ngomong gitu dia tepuk dada bangga banget. Sementara itu muka Swallow udah babak belur, parah satu matanya bengkak segede gaban. Kalian pasti mikir hal yang sama nih. Swallow yang mimisan nunjuk Mel dan nanya, jadi wujudmu yang kemarin tuh palsu aslinya begini. Dia ngangguk tapi detik berikutnya langsung geleng kepala. Bukan gitu. Mel malah merhatiin muka Swallow sambil heran. Tapi kok wajahmu jadi bengep begini sih? Tuan habis makan tengah malam nggak ngajak-ngajak ya? Swallow cengo denger omongannya. Tapi Mel langsung ganti topik dan lanjut ngoceh. Udahlah abaikan. Sihir transformasi itu sihir super keren yang bikin pemakainya bisa berubah ke wujud masa depannya. Sayangnya Swallow kelihatan bodoh amat. Mel malah tolak pinggang super pede. Gampangnya pas aku udah gede nanti bakal jadi secantik versi keduaku yang mempesona itu. Swallow ngerespon lemes. Iya terserah. Mel langsung nunjuk muka Swallow sambil teriak. Paham kan Tuan Swallow? Swallow ngalah aja deh. Iya oke. Bukannya kalem Mel malah makin murka mukanya merah sambil angkat dua tangan. Jawabannya nggak niat banget sih. Swallow langsung ngeles ganti topik. Kayaknya kita mendingan cari baju baru dulu deh. Mel makin ngambek parah. Jangan perlakuin aku kayak bocil. Swallow mengiyakan. Mel sampai gigit gigi. Awas aku nggak bakal maafin. Pindah ke wilayah Count. Di depan kediamannya suara tapak kuda terdengar menggema keras. Seorang ksatria berarmor baja lengkap megang pedang sambil ngomong dengan nada sok serius. Count Hastin dengerin. Cowok berjubah itu teriak arogan. Cepat buka gerbang dan sambut pasukan ekspedisi kami sekarang juga. Kami dari Le datang buat naklukin inti kuno. Kelihatan pasukan tempur gagah bawa banyak bendera berkibar di belakangnya. Di dalam mansion ada suara berat nanya, siapa sih yang berani ngirim dokumen ginian? Dia sambil megang surat dan pelayannya jawab, ini baru dikirim kemarin atas nama kelompok mata ketiga tuan. Nah cowok rambut pirang panjang dan bermata biru ini adalah penguasa Hastin Count Whitek. Perhatikan ketegangannya ya, dia remas surat itu dan batin kesal soal asosiasi mata ketiga. Asosiasi sialan yang kerja langsung di bawah perintah kerajaan. Aturannya kan dungeon tingkat B ke atas itu wajib dapat izin penguasa wilayah dulu sebelum bisa dimasukin. Brak, dia mukul meja dengan kasar terus lanjut mikir keras. Boro-boro minta izin mereka cuman ngirim surat pemberitahuan doang. Masalahnya ini titah langsung dari pihak kerajaan, jadi aku nggak bisa asal usir mereka begitu aja. Dia nengok ke pelayan rambut ungu andalannya. Menurutmu gerombolan ekspedisi ini beneran sanggup buat naklukin inti kuno nggak? Pelayannya cuma diam doang. Detik berikutnya dia tutup mata dan geleng-geleng kepala sebagai jawaban pastinya. Count Itak setuju banget. Kamu mikir gitu juga kan? Mereka tuh terlalu ampas buat naklukin inti kuno. Apalagi komandannya cuma si Niim itu.
Aku bahkan nggak pernah dengar nama kroco itu. Para brengsek dari mata ketiga itu sebenarnya apa sih isi otak mereka? Dia mulai panik mikir, kalau mereka nyentuh inti kuno dengan kekuatan nanggung gitu wilayahku bakal kena krisis hancur lebur dong nantinya. Mendingan aku minta pasukan ekspedisi yang jauh lebih gila kali ya, dia bergumam. Buat lakuin itu, aku butuh tim andalan yang bisa dipercaya 100%. Lihat majikannya pusing gitu, pelayan setianya langsung ngasih pencerahan. Mohon maaf tuan, Anda bisa dapetin solusinya lebih dekat dari bayangan Anda. Dengar bocoran itu, Count Witak langsung mikir keras. Lebih dekat? Gimana kalau Twin Wings Magic Tower? Nah iya, kalau itu menara pasti bisa diandelin. Dengar-dengar mereka lagi ekspansi gila-gilaan, gara-gara berhasil ngumpulin banyak batu mana kualitas tinggi dari sumber misterius. Pastinya walau berkembang pesat banget ide menara sihir tingkat A mau coba naklukin inti kuno tuh emang kedengaran gila dan nekat banget. Tapi kalau rumor itu valid, Waitak tersenyum super licik. Dia langsung tenggelam dalam rencana gilanya. Satu-satunya monster di pintu masuk kanan yang udah nggak dijaga lagi itu monster yang sukses bantai pasukan ekspedisi dari Hero Burn Swallow. Kira-kira apa kelanjutannya nih? Dia langsung merintahin anak buahnya. Cepat utus orang bawa komisi ke Twin Wings Magic Tower. Sini ngumpul, kita bakal lihat rencana gila sang Count. Dia janjiin uang dan ketenaran buat timnya, nyuruh mereka gas taklukan inti kuno duluan. Pas dia lagi nunjuk, ada suara panik teriak, kalian nggak boleh masuk. Pintunya mendadak didobrak bikin sang Count sama pelayannya langsung kaku. Ishak teriak nanya, siapa itu 3 orang raksasa cewek rambut biru dan cewek pirang di depan nyelonong masuk. Cewek pirang itu langsung nanya, situ Lord Isaac kan? Count Isaac kebingungan, sebenarnya kalian ini siapa? Si cewek pirang jawab santuy banget. Habisnya lu nggak bukain pintu, udah dipanggil berulang kali juga ya. Udah kita nerobos masuk aja sekalian. Count Isaac mulai ragu. Kenapa kalian mendadak datang nggak kasih kabar dulu? Nivea langsung duduk santuy di kursi. Lah bukannya situ udah nerima surat resmi dari pihak kerajaan. Matanya melotot, nadanya mulai ngancam arogan parah. Emangnya ada alasan kita nggak boleh kesini? Count cuma bengong. Dia merhatiin cewek itu, kelihatannya haus darah walau masih muda banget. Cewek rambut biru malah senyum. Hei, kita ini tamu loh, kenapa mukanya tegang gitu? Santai aja, aku cuma mau makanan manis. Bawain teh camilan, oh sama coklat juga. Tangan Count mengepal lalu pasrah nyuruh pelayan buat nyiapin semuanya. Gak lama dia duduk ngadep 2 cewek itu, kaki Nivea malah naik ke meja. Isaac nanya alasannya. Nivea ketawa remeh, maksudnya apaan? Ya jelas kita kesini buat naklukin inti kuno itulah. Count, ya Isaac, panik suratnya kan baru sampai kemarin, kalian cepet banget. Terus kapan kalian rencananya mau berangkat? Nggak ada yang disembunyiin, niatnya sih hari ini, tapi ada urusan mendadak, jadi besok aja berangkatnya, nggak masalah kan buat lu. Ishak kaget parah, sengaja mau ngulur waktu. Besok kok cepet banget jadinya? Ini kan misi sangat penting, bukannya mendingan kalian istirahat dulu sampai pulih 100%. Biar aku yang siapin penginapannya, santai aja. Tapi Nivea langsung motong nolak mentah-mentah. Nggak perlu, kalau situ nggak mau ngurusin kita juga santuy, kita bakal mampir ke menara sihir sayap kembar terus langsung cabut. Isaac kaget. Ngapain ke sana? Punya kenalan orang dalam Nivea ngebantah santai. Terus matanya melotot ngasih senyum psikopat yang ngeri banget. Aku ke sana murni cuma buat ngebantai mereka doang. Count Isaac langsung panik kebingungan. Pengamanan di sini payah banget, gampang disadap pakai sihir. Aku udah denger semuanya pas perjalanan ke sini. Nah, perhatikan baik-baik, sihirnya mau diserahin ke menara kan, nada Nivea berubah mematikan. Kita tuh ke perbatasan sini buat naklukin itu. Situ pikir kita bakal nyerah gitu aja. Kita bakal ngabisin siapapun yang jadi pengganggu. Menguntungkan buat lu juga kan? Antara kita dan si sayap tim yang paling kuat yang bakal naklukin inti kuno. Momen ini Count Isaac cuma bisa pasrah mengalah. Maafkan aku nggak bakal panggil tim lain lagi, jadi silakan mulai misinya kapanpun kalian mau. Nivea puas banget. Cewek itu ngambil kue ngegigit santai terus bilang, bagus deh kalau situ pengertian. Sementara di tempat lain yang banyak patung batunya. Patrick lagi sibuk latihan pedang. Kayak udah nebak dia ngomong sendiri, bentar lagi mereka datang. Swallow sama Mel lagi berkeliling, Mel kelihatan semangat parah. Swallow merhatiin sekitar, rasanya kayak pernah kesini. Di depan mereka ada gerbang kota raksasa yang rame banget. Kita udah sampai. Swallow nanya ke ksatria yang lagi nyatet buku. Bang, mau ke portal teleportasi nih. Oh, maksudnya poros roda, waduh masih jauh banget. Swallow kaget. Jauh gimana? Ksatria itu ngejelasin. Poros roda ada di sayap kanan istana kerajaan, jadi perjalanan kalian masih panjang banget dari sini.
Masih harus ngelewatin 3 gerbang lagi bro. Swallow mulai pusing. Kalian ngerasain paniknya kan? Kalau jalan kaki butuh waktu minimal seminggu. Swallow dan Mel langsung teriak. Ksatria itu bengong nggak paham ada apaan. Swallow panik parah sampai hampir pingsan ngerasa telat. Lupain aja soal nyari Rine kalau gini. Patrick pasti udah kabur. Mel mendadak ngasih ide pakai sihir terbang. Swallow menggertakkan gigi nahan emosi pas kena masalah gila ini. Nggak bisa. Dia berbisik pelan ke Mel kalau pakai mana nanti ketahuan manusia. Dua-duanya panik berat. Mel ngebatin kalau dia nekat, lepasin mana nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Mendadak seorang kakek botak nyamperin mereka. Kalian lagi kesusahan. Kakek botak itu ngusap kepalanya sambil canggung, minta maaf gara-gara udah nguping pembicaraan mereka berdua. Kalian mau ke portal teleportasi kan? Mel nanya balik bapak, ini siapa sopir kereta terbang? Namaku Belver. Mel makin bingung, kereta terbang apaan Belver Sumringah? Ah iya benar. Dan percaya deh, kalian bakal ngakak lihat kereta aneh yang ditarik monster mata satu di sana. Sini kumpul bareng gue, Bapak Do. Voi bangga pamerin Homunculus the Hebon yang gagal hasil proyek rahasia kerajaan buat nyiptain malaikat buatan. Oh gitu. MJ natep jijik monster itu. Sumpah bentuknya geli banget, tapi Belver malah santai ngelus kepalanya. Aslinya dia super kuat penurut dan bisa terbang, tapi sayangnya dibuang gara-gara gagal ngehancurin gereja kayak tujuan awalnya. Ironis banget kan? Terus Mel nanya, apa eksperimen homunculus? Manusia udah beneran dihentiin? Kakek itu langsung nyaut, mantep. Oh ya, jelas nggak dong. Belver cuma senyum tipis sementara monsternya makin manja, gesek-gesek ke badannya. Kerajaan ogah ngelepas kekuatan overpowered gitu aja. Malah rumornya mereka diproduksi massal skala besar. Zalo sampai heboh nanya lah, gimana caranya coba? Bukannya biasanya mereka direndam di tabung raksasa Belver, langsung ngerutin kening natap, dia pasrah banget. Ada itu mah, teknologi jadul 150 tahun lalu buat homunculus generasi pertama. Swallow langsung cemberut lemes dengerinnya. Dia mikir 156 lalu tuh seumuran Rine. Mel asik meriksa kereta bay dan bilang kelihatannya sih kacak candai. Gue rasa kakek ini nggak bohong. Kalau naik ini butuh waktu berapa lama buat nyampe ke gerbang teleportasi. Belver lập tức tán thưởng, instingnya jago, chuyến bay sẽ mất 3 tiếng plus cek masuk sejam, jadi totalnya 4 jam perjalanan udara bro. Soalnya jalur udara juga wajib diperiksa ketat, truk kuakong. Zalo langsung nanya, buat harganya gimana nih? Belver sumringah. Dia angkat tam ngontai buat kalian berdua totalnya 8 emas, Swallow dan MJ langsung jantungan kaget setengah mati. Bayangin aja sama lu semua, 8 emas itu 800 perak, padahal penginapan kemarin cuma 8 perak ini 100 kali lipat lebih mahal. MJ panik và nói, maaf nggak uang chúng ta nggak đủ. Swallow rasanya udah mau pingsan aja. Pas lututnya lemes, tiba-tiba Mel ngerasain sesuatu di saku bajunya. Waktu ditarik, ternyata ada muat boch gaitrang. Dia bingung, bacanya tertulis buat si bos Fung, nanti kau bakal berterima kasih padaku dari Patrick. Akhirnya mereka berdua lên xe bay. Ở trong xe vang lên tiếng trò chuyện gọi ngài Squad, giọng khác đáp trả chuyện gì. Em dậy ngắm cảnh qua cửa sổ sambil kepo siapa sih yang ngasih tin nhiều thế Swallow kuman ngáp dài trên ghế. Oh, itu anak buahku di Hamngut Bí Mật diam-diam nhét tiền túi cho ta. MJ manggut-manggut paham người quen nhỉ. Ngài là quái vật trong hầm ngục mà. Tapi có điều cô chưa hiểu kenapa ngài malah keluyuran di ngoài vậy. Dia nyaut santai, aku ditendang Khoi đó tau. Jadi thuộc hạ ngài cũng bị đuổi ya, kira-kira begitu deh, kiểu thế. MJ nhìn ra ngoài cửa sổ, wajahnya mendadak tối sầm. Dia nyeletuk iri banget dù rời khỏi đó kalian masih peduli đến cùng. Ta cũng muốn có người đồng hành như thế, bisa ngerasain sống cuộc đời giống ngài. Có người tulus quan tâm và ngài cũng chăm sóc họ. Sumpah itu pasti bahagia banget rasanya. Mỉm cười rạng rỡ, matanya long lanh lưu luyến, tapi cũng đầy cô đơn. Swallow gác tay lên trán nhậu, thế ha. Tại con đường Survey Road tiba-tiba vang lên tiếng tranh cãi, gia đi mặc xích nha, chúng tôi đi la rang pakai cổng dịch chuyển, quản gia cung kính đáp. Xin lỗi vì bất tiện này. Mel cúi đầu buồn rầu, không ngờ lại có chuyện này. Tôi rất tiếc. Pelayan itu nyaranin ngài Swallow balik lagi tối này. Hôm nay cổng dịch chuyển tầm đống demi keamanan buổi đấu giá hôm nay. Habis acara đấu giá, kelar khách VIP bakal dùng cổng dịch chuyển du luận. Mới được cấp trên cho phép, terus quản gia ngasih thông báo lê lan nếu ngài hứng thú thì xem thử. Zalo Nimpalin. Đóng cửa Kumagara-gara buổi đấu giá hạ. Quản gia ngangguk mantap, đúng vậy, tại lần này có vật phẩm rất hiếm. Nah, perhatiin sini. Item 34, trong 36 tuh ya tak moncat daw, makanya condong demi cegah penyusup masuk nhà đấu giá. MJ ở bên cạnh ikutan kaget, Jeneric tay áo của Swallow buộc ngó xem ra vậy.
Bạn về chi tiết thật, Swallow ngelihatnya hơi mờ mịt mikir keras, thầm nghĩ mình thấy cái này ở đâu rồi thì phải. Giờ sưng sốt nhà lật tục, đây chẳng phải giống hệt vũ khí thuộc hạ mình ư? Quản gia hơi bối rối. Maaf cậu có nhầm lẫn không? Swallow nghe Gaspara nhầm sao được. Ini i nyuduk kalau dipegang kencing, biến thành thanh kiếm lớn rồi uỳnh can. Pelayannya ngejawab ragu, tôi không rõ lắm. Nhưng chắc cậu nhầm rồi, bởi trên thế giới này chỉ có duy nhất một móng chắc đầu thôi. Zalo hoảng hốt, cứng đờ người Mendenganya. Dễ pegang đầu nghĩ thầm chắc chắn là vũ khí của Ryan rồi. Em dây bên cạnh lo lắng Nanya ngài squat. Anh đắm chìm suy nghĩ, Kenapa senjata sekeren itu nằm trong tay con người chứ jangan Rine bị con người... Không đúng boss, ở thật đại hàm ngục khác cũng kiêng về Rine Masa Manusia Biasa làm gì có của đổi đầu với cô ấy. Rine rách mạnh, Galang hâu nữ dùng gươm Rine bukan pajangan. Bentar pass rồi đi, Rine có mang theo kiếm không? Baju pelayannya ketat, không có chỗ giấu vũ khí mà nè. Kemarin cô ấy còn ném kiếm vì tưởng mình là kẻ địch mà. Bây giờ gue giận lỗ pasti mikir, Rine aslinya punya bao nhiêu vũ khí, bakal dùng ít hơn 5 loại nggak pas ngelawan con người. Sini kumpul bahasin ini, tanpa pedang pun Patrick tetap buas, apalagi kalau dia pakai senjatanya. Tapi Rine beda cerita, kalian bayangin aja kalau pelayan berpedang dilucuti senjatanya dia sisa apa Mel, auto panik ketakutan dan memanggil tuan-tuan squad. Pikirannya terus berputar, dia mengepalkan tangan, menahan amarah yang meledak. Kalian ikut ngerasain marahnya kan? Ternyata Rine diincar oleh manusia ras yang dia anggap super rendahan. Lalu dibantai habis.